Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, selamat datang di Info Session Philcom X ISEC. Nah, Cek, kayaknya biar pada makin semangat ikut Info Session hari ini, ada baiknya kita pantun dulu nggak sih? Boleh banget dong. Oke, aku mulai aja ya. Bangun pagi langsung olahraga, habis olahraga memakan ketan. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita perkenalan. Oke, karena udah ngebahas perkenalan-perkenalan nih, langsung aja kali ya kita perkenalan sama MC kita hari ini. Yaitu, aku sendiri, penerangkan nama aku adalah Angelica Sherline, but to make it easier, you can call me Ceha. Dan di sini juga aku ada partner, nggak sendirian, bareng Halo semuanya, kenalin nama aku Dea. Jadi aku dan Cera hari ini bakal menjadi MC kalian di Info Session hari ini. Oke, jadi selamat datang ya semuanya ke Info Session ISEC X Philcom. Mungkin di sini teman-teman semua di sini mungkin ada yang cuma baru ngambang-ngambang atau bahkan ada yang belum tahu Info Session itu apa sih, Dek? Nah, aku izin jelasin ya, Cek, Info Session tuh apa. Jadi Info Session itu tuh gampangnya mungkin ya karena ISEC Brawijaya dan juga Philcom, Kampus Merdekanya Philcom, maaf, udah bekerja sama. Jadi kita tuh mau bikin Info Session, jadi teman-teman tuh bisa aware kayak Kampus Merdeka kalau misalnya sama ISEC tuh bisa kayak gimana sih, apakah teman-teman bisa masuk program ISEC dan juga terhitung di Kampus Merdeka atau gimana. Nah, itu semua bakal terjawab di Info Session hari ini. Gimana, Cek? Udah ngerti belum kita hari ini kira-kira mau ngapain? Berarti kita bakal banyak banget dapat insight-insight baru dong ya pada hari ini. Berarti don't forget to take notes guys. Jangan lupa untuk ditulis. Jangan lupa untuk apapun yang mau ditanyakan nanti kalau nanti akan ada sesi pertanyaan juga. Jadi jangan sia-siakan momennya. Jangan sia-siakan info session hari ini untuk cari info sebanyak-banyaknya. Oke. Betul banget. Oke nih teman-teman semua, sebelum kita masuk ke inti acara, kita akan mendengar sambutan dari Wakil Dekan 1 Philcom, yaitu Dr. Engineer Insinyur Hermantole STMT. Kepada Bapak Hermantole, saya persilahkan. Oke, mungkin kepada Bapak Hermantole, apakah? Oke, baik, sudah ada. Silakan Bapak, layar dan tempat dipersilahkan. Ya, tadi ada TV-nya. Oke, baik, terima kasih teman-teman ISEC. Untuk semua yang hadir di sini, ada mahasiswa dan mungkin ada dosen juga, ada Bu Intan, Pak Komang, Pak Puja mungkin ya. Dan teman-teman semua yang hadir di sini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah ini kita bisa ada event seperti ini. Kami dari Philcom berterima kasih kepada teman-teman dari ISEC ya, yang mau berbagi dengan mahasiswa kami di Philcom terkait dengan program-program yang ada di ISEC. Dan juga buat narasumber, nanti ada siapa saja ini, ada Khairu gitu ya, ada Eko, mungkin ada Marsha, Kevin. Terima kasih juga sudah ikut akan share nanti dengan mahasiswa Philcom. Jadi terima kasih, ini sudah pada alumni semua ya. Nah, ini juga pernah jadi mahasiswa saya. Jadi mungkin nanti bisa berbagi pengalamannya untuk diceritakan ke adik-adik mahasiswa sehingga memotivasi adik-adik yang mahasiswa yang masih kuliah gitu. Nah, buat yang mahasiswa yang masih kuliah ini kesempatan bagus sebenarnya, di mana ISEC itu memfasilitasi untuk semacam magang ya, magang kerja atau mungkin aktivitas lain yang bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan di luar negeri, sehingga ini memberikan kesempatan buat mahasiswa kita untuk bisa punya pengalaman di luar negeri ya, nggak cuma di Indonesia. Mungkin tahun-tahun kemarin 1-2 tahun terakhir skemanya banyak yang daring gitu ya dalam situasi pandemi, tapi saya melihat perkembangan situasi saat ini sudah memungkinkan kita untuk perjalanan ke luar negeri, sehingga mudah-mudahan program ini ke depan bisa memungkinkan untuk kita
melakukan aktivitasnya di negara-negara tersebut gitu. Sehingga ini kesempatan yang menarik gitu ya. Dari pemerintah pun melalui kementerian itu mendorong mahasiswa bisa punya aktivitas di luar kampus yang itu bisa memberikan pengalaman yang lebih gitu sebagai mahasiswa ketika masih kuliah. Nah, program-program seperti ini saya pikir sangat menarik untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kita sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang seru gitu di luar negeri. Tadi saya lihat sekilas video-video teman-teman yang beraktivitas misalkan di luar itu akan sangat memberikan pengalaman-pengalaman baru yang bermanfaat. Dan mungkin juga nanti narasumber akan cerita macam-macam yang bisa jadi inspirasi atau motivasi buat teman-teman yang ada di sini untuk bisa tertarik untuk mencoba mengikuti program-program yang akan disampaikan di kegiatan ini. Jadi itu mungkin terima kasih sekali lagi untuk AIESEC dan teman-teman narasumber dan buat mahasiswa mudah-mudahan bisa menarik manfaat yang maksimum dari kegiatan ini sehingga memiliki motivasi dan niat untuk mencoba juga mengikuti program-program seperti ini. Demikian mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan acaranya lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman panitia baik yang Filkom maupun AIESEC. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Herman atas kata sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke kata sambutan selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Komang Candabrata, Eskom MTMSC. Kepada Bapak Komang, saya persilahkan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi mungkin saya menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Herman ya. Jadi terima kasih segenap panitia ya dari dosen maupun tenaga kependidikan ya yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Di sini ada Bu Intan, ada Pak Puja, ada Mbak Nesti ya, dan juga Mas Sony. Kemudian rekan-rekan dari AIESEC ya, ini yang atas effort, kemudian dedikasi dan juga semangat ininya ya untuk melakukan event yang mungkin punya dampak ya yang luar biasa bagi teman-teman mahasiswa. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi itu. Kemudian dari teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Jadi untuk kegiatan kali ini ya sesuai agendanya ya, ini adalah info session yang nanti akan memberikan istilahnya apa ya, gambaran ya dan juga insight atau wawasan ke teman-teman mahasiswa ini khususnya. Mungkin yang punya cita-cita atau mungkin punya impian ya, saya pengen merasakan nih ke luar negeri, nggak cuma main tapi punya pengalaman yang mungkin lebih berharga ya, yang nanti akan berguna di istilahnya apa ya, kehidupannya di jangka yang panjang, entah itu untuk kerja atau mungkin untuk magang dan seterusnya. Nah ini AIESEC-nya adalah istilahnya wadah ya atau komunitas yang akan bisa menjembatani ya ini teman-teman terutama dari mahasiswa Filkom semester 5 ke atas ya kalau nggak salah, itu untuk bisa mengeksplorasi, jadi mengeksplorasi ya potensi di dirinya masing-masing sehingga nanti harapannya ketika sudah lulus kuliah ya itu punya bekal yang cukup ya untuk nanti menggapai cita-citanya masing-masing. Jadi itu harapannya nanti di event kali ini ya. Ini teman-teman dapat kesempatan, nanti kan ada pemateri juga nih dari alumni juga. Jadi ada Mas Luki, ada Mas Koiri juga yang kebetulan ini adalah alumni program AIESEC juga ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu alumni program AIESEC yang nanti pasti akan banyak kisah ya yang diceritakan, drama juga mungkin cerita sedih dan senangnya juga pasti akan banyak nantinya. Yang itu harapannya bisa memberikan gambaran dan motivasi untuk teman-teman mahasiswa ini bisa nanti tertarik dan mencoba kemungkinan ya yang mungkin sebelumnya masih takut atau apa, punya gambaran di luar negeri itu ternyata nggak semengerikan itu dan bahkan banyak manfaatnya ya yang nanti nggak cuma bisa diukur dari sisi materi itu kan atau mungkin finansial tapi juga yang intangible ya atau mungkin yang non materi. Jadi pengalaman itu kan lebih tak ternilai ya harganya daripada cuma sekedar materi. Jadi kalau teman-teman nanti punya pengalaman yang banyak ya itu masalah finansial itu biasanya akan ikuti sendiri. Itu harapannya dan kabar gembiranya juga tadi seperti disampaikan Pak Herman juga bahwa ini dapat diakui sebagai bagian dari program MBKM. Jadi teman-teman yang magang nanti di luar selain dapat istilahnya apa ya, dapat pekerjaan gitu kan, di luar nanti ketika pulang di kampus juga bisa diakui sebagai hasil belajar ya, yang itu nanti akan mempercepat proses kuliah maupun proses karir teman-teman nantinya ketika udah lulus ya.
Karena ya seperti tadi saya sampaikan ya, Mas Luki dan Mas Khairi ya, itu kan juga dulu ikut ISEC, kemudian lulus, setelah itu langsung bekerja di tempat dulu mereka magang ya di perusahaan di luar negeri. Oke, jadi mungkin itu ini ya pembuka dari saya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman seluruh panitia dan teman-teman ISEC serta pemateri ya. Jadi saya cukupkan. Jadi semoga ada manfaatnya nanti untuk acara ini. Saya kembalikan ke MC. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Komang atas sambutannya. Jadi karena tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari beberapa dosen dari Filkom dan juga wakil dekan, sekarang mungkin kita boleh ada sesi foto dulu ya teman-teman. Jadi untuk teknisnya aku serahkan kepada panitia. Iya, mungkin teman-teman di sini bisa nih on cam dulu. Kapan lagi kan kita foto banyak kan. Kemudian juga nanti ada Bapak Wakil Dekan, ada Bapak Komang, ada Bu Intan, dan banyak lagi. Jadi ayo kasih senyum terbaiknya dan akan diabadikan oleh panitia. Langsung aja aku kasih ke Keisha untuk screenshot. Baik, oke, di sini ada 2 slide. Aku mulai dari slide pertama ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Back to MC. Oke, baik. Terima kasih karena tadi udah mengikuti sesi foto dan juga sekali lagi terima kasih untuk sambutan-sambutan yang telah diberikan. Nah, teman-teman semua, akhirnya kita udah masuk nih ke inti acara kita yang dimulai dari paparan pertama, yaitu paparan MBKM yang akan disampaikan oleh Ibu Intan. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke CH, kamu udah tahu nggak sih MBKM itu apa? Jujur mungkin kalau misalnya tahu secara detail, aku sendiri belum tahu secara detail ya. Mungkin karena aku juga masih mahasiswi yang bisa dibilang mahasiswi baru gitu ya. Makanya mungkin di sesi ini teman-teman yang mungkin sama kayak aku juga nih yang kayak masih tahunya tuh masih kayak ngambang-ngambang tentang MBKM, ini akan membantu kalian banget karena Bu Intan akan menjelaskan ke kita lebih dalam tentang MBKM itu sendiri. Oke, betul banget nih, Cah. Aku juga setuju karena aku sendiri juga masih terhitung sebagai mahasiswa baru. Aku juga masih agak ngambang nih ilmunya tentang MBKM ini. Nah, sebelum kita masuk ke paparannya Bu Intan, aku mau ingetin nih ke teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman semua udah punya pertanyaan, boleh banget mulai di drop di Slido yang linknya sendiri akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk Bu Intan Sartika Eris Makfiroh SE MBE sebagai koordinator MBKM paparannya kami persilahkan. Terima kasih Kelia dan CH. Selamat siang untuk semua teman-teman yang hadir pada sesi info session sekaligus sharing dengan alumni kegiatan program ISEC Internship di 2 alumni yang akan hadir setelah saya yang akan cerita-cerita setelah saya ini sama-sama berasal dari Filkom. Mungkin beberapa dari teman-teman yang masih semesternya awal ya, saya bilang berarti sekarang 2 atau 4, mungkin masih asing dengan istilah MBKM, dan MBKM ini sendiri memang secara kebijakan ya, kita membatasi untuk siapa yang berhak mengikuti, ya ini ada beberapa kegiatan MBKM, kegiatan yang sifatnya magang, ini diharapkan setelah semester 5. Jadi kalau diadakannya di semester genap, teman-teman yang semester 6 bisa mengikuti. Tapi kalau diadakannya semester ganjil, yang bisa mengikuti hanya semester 7 dan seterusnya. Dan untuk kegiatan MBKM yang akan kita selenggarakan bersama dengan ISEC ini, lebih spesifiknya adalah kegiatan magang, ya. Jadi ada beberapa kategori dalam MBKM, ada yang disebut dengan magang, ada yang disebut dengan studi independen, kemudian ada juga kegiatan kewirausahaan yang bisa dikonversi menjadi 20 SKS, ada proyek kemanusiaan, dan juga beberapa aktivitas lain yang sebenarnya gitu ya teman-teman di sini bisa juga untuk mengecek lebih lengkap di website khusus MBKM, portal MBKM dari Filkom. Nah, mungkin khusus untuk yang kerjasama dengan ISEC ini, ada mungkin ketika Mas Hairi sama Mas Luki dulu mengikuti kegiatan magang, tidak bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Nah, tetapi untuk teman-teman yang saat ini sedang berkuliah ya, teman-teman mendapatkan kesempatan ada fasilitas lebih, jadi mungkin dulu ada yang hanya bisa dikonversi menjadi
kegiatan PKL saja, tapi kalau nanti durasinya gitu ya, jadi tergantung dari durasinya lagi, apakah dia minimal 4 bulan itu sudah bisa diakui sebagai kegiatan yang disamakan dengan 1 semester atau berbobot 20 SKS. Untuk screen-nya sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Nah, jadi global internship ini merupakan kesempatan yang menurut saya sangat langka ya, dan teman-teman sendiri kalau saya bilang mungkin ada yang beberapa mungkin merasa masih kurang percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris, atau mungkin saya belum pernah punya pengalaman ke luar negeri sehingga saya juga masih ragu-ragu. Saya rasa kapan lagi kalian punya kesempatan gitu ya, masih punya waktu, tenaga gitu ya. Jadi jangan terlalu berpikiran negatif terhadap pengalaman yang mungkin belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Justru ya, persiapkan diri, itu yang lebih penting. Nah, dalam program Global Internship dengan AIESEC Local Committee Universitas Brawijaya ini, jadi teman-teman akan bisa mendapatkan fasilitas ya, maksudnya saya bilang fasilitas di sini untuk konversi bisa menjadi PKL, maupun ada mata kuliah khusus kegiatan MBKM yang dinamakan dengan magang industri. Jadi kalau magang industri nilainya 6 SKS, kalau PKL 4 SKS. Jadi ada yang bisa sekaligus 10 SKS seperti itu, atau salah satu saja, PKL saja atau magang industri saja. Dan total maksimum dari SKS konversinya ini adalah 20 SKS ya. Jadi kalau misalnya slide 10 yang ada di sini itu dikonversi ke apa? Kita juga punya mata kuliah khusus kegiatan MBKM yang berkaitan dengan soft skill, jadi kemampuan kalian public speaking. Kita akan punya mata kuliah khusus bernama komunikasi publik, sebanyak bobotnya itu 3 SKS. Kemudian karena tujuan dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah untuk menginspirasi sebanyak-banyaknya mahasiswa, talenta-talenta muda untuk bisa entah itu mengabdikan dirinya di masyarakat ya, dalam bentuk mungkin kerja di perusahaan, atau mungkin juga kalau teman-teman yang magangnya di luar negeri, berarti juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia, kemudian mempelajari apa budaya yang bagus di negara tersebut untuk disebarluaskan di sini, jadi didiseminasikan. Oleh karena itu kita punya nanti istilah diseminasi Merdeka Belajar. Nah, mata kuliah tersebut, istilahnya konversi tersebut bernilai 1 SKS. Jadi setidaknya kalian sudah punya 14 SKS, dan 6 SKS yang lain ini bisa diambilkan dari mata kuliah pilihan dari prodi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer yang sifatnya juga relevan dengan kegiatan magang, bidang pekerjaan yang kalian lakukan. Jadi mungkin teman-teman ada yang kemarin hadir juga di info session kegiatan magang dan studi independen bersertifikat, yang kalau itu programnya Dikti, sementara yang ini kita bekerja sama dengan AIESEC, sehingga opportunity-nya berasal dari luar negeri ya, jadi bukan berasal dari dalam negeri. Kalau saya rasa sih lebih challenging, lebih exciting yang ini, gitu. Tapi apa salahnya kalau kalian mungkin mau mencoba dua-duanya juga tidak masalah. Yang penting ya, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan KPS, karena ingat semua gitu ya, yang kalian lakukan selama kalian masih menjadi mahasiswa itu harus dalam sepengetahuan kampus, dalam hal ini program studi, fakultas, dan juga universitas. Jadi ketika kalian mungkin tertarik untuk program yang nanti akan dijelaskan ya, jadi di bagian akhir, saya hold sampai akhir, memang saya minta untuk teman-teman dari AIESEC ini holdnya sharing dari mereka gitu ya, sharing tentang prosedur di akhir supaya teman-teman stay sampai akhir sesi. Jadi kalian diminta untuk nanti sudah punya opsi sekian gitu ya, kalian pilih yang menurut kalian dirasa paling cocok, kalian konsultasi, silakan menghubungi KPS-nya untuk melihat apakah secara semester, secara jumlah SKS, secara IPK, secara bidang yang dipilih itu sudah sesuai atau tidak. Jika memang sudah setujui oleh ketua program studinya, kalian bisa mengajukan surat rekomendasi. Jadi kami yang akan menerbitkan surat rekomendasi. Kalian bisa mengisi data gitu ya, formulirnya di link yang saya berikan di sini. Nanti untuk slide ini akan saya berikan juga di kolom chat. Lalu untuk tahapan berikutnya, setelah mendapatkan persetujuan di level fakultas, kalian akan mendaftar melalui tahapan-tahapan yang diarahkan oleh tim AIESEC LCUB.
Setelah itu, kalian akan menjalani seleksi dengan perusahaannya, baik itu wawancara melalui Zoom atau dalam hal administratif lainnya. Setelah diterima, mohon kami gitu ya sebagai unit MBKM juga diberi laporan. Kalian mengajukan ada yang namanya form MBKM 01. Form ini merupakan form pertama yang berisi ketentuan SKS apa atau mata kuliah apa yang dikonversi untuk kegiatan kalian. Sehingga itu nanti bisa dimasukkan ke KRS. Kalau memang pelaksanaannya semester ganjil, gitu ya, kalian akan dimasukkan, diplotkan untuk KRS semester ganjil mendatang dan tidak perlu mengikuti kuliah yang reguler. Nah, nanti itu ya, karena ini mungkin kebanyakan sekarang ada yang sebagian virtual, ada yang sebagian mungkin bisa physically hadir di perusahaannya, kalian akan menjalankan magang. Dan masih ada tahapan yang lain. Maksud tahapan yang lain adalah kalian tidak begitu saja dilepas. Kami berharap teman-teman memenuhi hak dan kewajiban. Jadi hak kalian adalah mendapatkan konversi hingga 20 SKS. Lagi-lagi kita akan melihat durasi kalian magang. Jadi bobot pekerjaannya di sana seperti apa. Kemudian kalian juga akan mendapatkan dosen pembimbing, jadi sama seperti kegiatan PKL, kalian juga mendapatkan dosen pembimbing, Filkom yang nanti akan memetakan, menunjuk, memberikan surat tugas bagi dosen tersebut untuk memberikan pembimbingan kepada kalian. Lalu mahasiswa yang kemudian nanti diterima untuk magang di program Global Talent ini wajib untuk menjaga nama baik Filkom dan Universitas Brawijaya. Jadi tolong mungkin dari segi tadi ada juga beberapa ya, ada video yang ketika awal kita menunggu tadi, outfit yang dipakai ketika bekerja, outfit yang dipakai mungkin ketika kalian menghabiskan waktu, weekend, atau keluar dengan teman-teman yang kalian kenal di sana, tolong tetap dalam menjaga nama baik institusi. Dan kewajiban kalian adalah mengisi logbook, jadi laporan kegiatan ini di dalamnya juga ada logbook dan sifatnya itu harian, jadi kalian mencatat apa aktivitas kalian perharinya dan mendapatkan persetujuan, mendapatkan ACC dari kalau di sana kalian ada supervisor ya, ada atasannya, kalian silakan minta persetujuan dari beliau dan dari diketahui juga, gitu ya, kalian harus melaporkan ini kepada dosen pembimbing kalian secara berkala, mungkin 2 minggu sekali, tapi yang jelas jangan 2 bulan sekali ya. Itu kesepakatan terkait bagaimana proses pembimbingan bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya nanti. Jadi selain laporan kegiatan, saya meminta juga, sebenarnya bukan saya secara pribadi ya, tapi kami dari fakultas meminta teman-teman untuk membuat vlog yang sifatnya ini bertujuan untuk mendiseminasikan, jadi menyebarluaskan kegiatan magang kalian ini seperti apa yang kalian lakukan, apa manfaat yang kalian rasakan, dan apa juga impact yang kalian berikan. Mungkin kalian dengan bergabung di perusahaan itu, kalian membantu berkontribusi dari segi apa, kalian sendiri juga mendapatkan kompetensi apa, itu silakan bisa diceritakan dalam vlognya nanti. Dan untuk prosedur yang juga dijalankan di unit MBKM, ada tahapan yang namanya evaluasi semester, jadi semacam laporan kemajuan kalian. Jadi kalian bercerita saat ini sudah sampai mana pekerjaannya, kemudian apa target-target berikutnya yang diminta oleh pihak mitra perusahaan, dan juga nanti di akhir semester ada penilaian. Jadi apakah kalian memang sudah menjalankan semua target yang disebutkan di awal, dan kalian harus memaparkan juga skill apa yang kalian kembangkan dengan setelah bergabung di perusahaan itu. Jadi untuk hak dan kewajiban kurang lebih memang seperti ini, tetapi tentu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu ya, tapi intinya adalah tolong menjaga komunikasi dengan dosen pembimbingnya nanti, dengan tim dari ISEC, mungkin ada nanti manajer ya, salah satu dari manajer dari outgoing departmentnya di sana yang kalian harus keep yang kontak. Dan mohon juga ketika mungkin nanti melaporkan, ini menyusun laporan, itu dokumentasinya juga jangan lupa. Jadi tidak hanya berupa narasi, tapi juga ada berupa bukti foto. Baik itu yang kegiatannya virtual maupun ketika nanti kalian dapat kesempatan untuk pergi mengunjungi negaranya langsung. Dan mungkin ini, saya mungkin mau konfirmasi ke CH dan Dea. Secara timeline, saya masih punya waktu berapa menit? Untuk waktu yang diberikan sih ada 15 menit, Ibu. Untuk Ini waktu yang diberikan ada 15 menit. Masih ada waktu?
atau mungkin langsung Sepertinya aja? masih nggak apa-apa Ibu kalau mau dilanjutkan. Oke, jadi mungkin sebentar saja, nanti sisanya bisa kalau ada tanya jawab di akhir atau nanti dengan Mas Luki dan Mas Hoiri ada yang banyak yang didiskusikan ya. Tapi saya mau share sedikit. Jadi saya sendiri dulu juga adalah alumni Brawijaya. Saya dulu juga ikut internship melalui ISEC LC Brawijaya, dan foto kalau yang di kantor ya, kebetulan karena saya ganti laptop, jadi foto yang di kantor malah nggak ada gitu. Jadi saya dulu mengikuti internship dari ISEC di perusahaan bernama Shima Shoji, trading company, bukan trading yang saham ya, tapi mereka perusahaan penghubung gitu ya. Jadi penghubung antara manufacturer, jadi mereka semacam distributor begitu untuk sepatu, dan sepatu khusus wanita. Jadi fashion industry kategorinya. Dan ini adalah teman-teman saya ketika di ISEC LC. Saya di Jepang, di Kobe University, dan pengalaman saya di Kobe University inilah yang kemudian mengantar saya juga untuk kemudian S2 di sana. Dan jadi waktu saya berangkat magang itu tahun 2014, saya kuliah S2 tahun 2016, dan tahun 2019 kemarin sebelum pandemi saya berkesempatan untuk reunian lagi dengan teman-teman saya yang beberapa yang ada di sini gitu ya. Jadi banyak dari yang ada di foto ini juga ada di sini karena mereka semua sudah lulus, sudah kerja di Tokyo, jadi sudah tidak ketemuannya, reuniannya sudah tidak di Kobe lagi. Jadi kesempatan untuk tidak hanya membangun kompetensi, misalnya skill, kalian bisa bergabung di perusahaan profesional skill, kalian juga bisa membangun networking skill gitu ya, karena kalian bisa punya teman dari negara lain, kemudian bisa membangun saya bilang komunikasi gitu ya, heart to heart, karena saya juga sebenarnya sebelum saya berangkat ke Jepang saya tertarik dengan bahasa Jepang, sehingga setelah saya sampai ke sana saya juga merasa bahwa kemampuan bahasa Jepang saya bisa bertambah meningkat pesat dibandingkan dengan ketika saya harus belajar otodidak di Indonesia. Jadi banyak hal yang bisa kalian kembangkan melalui kegiatan global internship ini, tidak hanya magangnya, kerjanya aja, tapi di sela-sela waktu ya, di weekend kalian juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk liburan, untuk eksplor tempat-tempat baru di sana. Kalian bisa, karena kalau masih lewat ISEC ya, kalian juga akan didampingi dengan, misalnya kalian datang langsung ke sana ya, ini dalam konteks kalian datang langsung ke sana, kalian akan didampingi untuk juga jalan-jalan bareng dengan member ISEC yang ada di sana. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau kalian merasa secara kualifikasi requirement-nya kalian memenuhi semua gitu ya, sebisa mungkin daftar dulu gitu ya. Jadi kalian konsultasikan dengan KPS, kalian penuhi semua kualifikasinya, dan ikuti. Siapa tahu setelah seleksi dengan perusahaannya cocok gitu ya, merasa kalian adalah talenta yang mereka cari. Mungkin dari saya sekian, nanti kita lanjutkan setelah sesi dengan para alumni dengan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Ciha dan Dea. Baik Ibu Intan, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya yang tentang MBKM juga, yang ternyata Bu Intan ini juga dulu anak ISEC nih Dek, ternyata ya. Emang dunia tuh lumayan sempit gitu ya, ke sana ya, dunia ini lumayan sempit emang. Iya, dan Bu Intan sendiri ini adalah anak ISEC juga gitu ya dulunya, dan juga tadi sempat sharing sedikit juga nih sama kita, jadi tunggu apa lagi gitu ya. Oke, ini karena tadi udah pemaparan dari Bu Intan tentang MBKM-nya, terus juga tentang udah disinggung-singgung nih sama Bu Intan tentang ISEC. Nah, mungkin kayaknya kurang afdol kalau misalnya kita nggak ngebahas ISEC-nya nih, apa sih ISEC, mungkin apa segala macamnya. Tapi sebelumnya, kita kedatangan tamu nih, Dek. Hari ini tamu spesial. Waduh, siapa tuh tamunya? Aku denger-dengar kayaknya tamunya itu emang alumni yang pernah ikut magang ISEC nggak sih? Betul banget. Jadi buat teman-teman di sini kita kedatangan dua tamu yang keren banget yang udah pernah ikut programnya ISEC, program internnya ISEC. Mungkin kita langsung aja panggil kali ya deh tanpa berlama-lama. Jadi hari ini kita ada Kak Khairi dan juga Kak Luki. Halo Kak Khairi dan juga Kak Luki. Halo Kak Khairi, Kak Luki. Selamat datang. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Luki dan juga Kak Khairi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah berarti udah sangat ready dong ya untuk memberikan, untuk sharing sama teman-teman semua di sini tentang pengalaman internnya nih. Kelihatan dari senyumannya nih,
sangat semangat gitu hari ini. Ya udah sumringah banget ya, Cek, senyumannya Iya, Kak Khairi dan Kak Lucky hari ini. Oke, berarti siap untuk kita tanya-tanya dong ya, Kak. Siap. Siap. Kerasa banget nih, vibe semangatnya jadi ikutan semangat. Oke. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Mulai dari aku di sini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin akan dijawab sama Kak Khairi dan juga Kak Lucky. Boleh bergantian atau mau gimana ya, terserah enaknya Kak Lucky dan juga Kak Khairi. Mungkin dari pertanyaan pertama nih ya. Sebelum kita masuk ke yang dalam-dalam dulu, mungkin boleh dong ceritain Kak Khairi dan juga Kak Lucky, kenapa sih pada akhirnya percaya untuk pakai programnya ISEC untuk intern di luar negeri, dan dapat intern apa sih dari ISEC itu sendiri? Boleh mungkin? Mas Lucky, Mas. Boleh? Ya, lempar ya. Siapa aja boleh. Oh ya udah, oke. Siapa aja boleh ya. Duluan ya. Oke, sebelumnya makasih banyak buat teman-teman ISEC. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya kalau misalnya awalnya dulu, kalau motivasi utama kenapa aku pengen magang ke luar negeri itu, ini sebentar. Ini kebetulan juga ada orang yang bersangkutan yang menurutku penting banget dalam hal ini. Di sini ada Pak Herman Tole gitu. Kenapa? Karena aku ingat banget waktu itu di semester 2 beliau ngajar pemrograman lanjut di kelas, dan itu sering banyak cerita-cerita tentang pengalaman beliau, kayak contohnya sih terutama yang benar-benar aku notice banget tentang gimana ngelanjutin studinya ke Jepang gitu. Nah itu awal mula percikan-percikan semangat tuh dari situ, jadi kayak pengen deh mau bodo amat, pokoknya pengen ke luar negeri juga gitu, mau magang luar negeri, mau kerja di luar negeri gitu. Nah jadi akhirnya semenjak saat itu, dari semester 2 itu udah mulai nyari-nyari info gitu, nyari-nyari info tentang gimana sih untuk magang, atau mungkin nanti lanjut studi, atau mungkin kerja pas setelah lulus nanti ke luar negeri itu gimana. Sampai akhirnya waktu itu, ini benar-benar menurutku miracle juga ya, agak benar-benar coincidence yang benar-benar tertata gitu. Jadi waktu itu aku ingat juga itu selesai dari kelasnya Pak Herman. Aku juga ingat waktu di gedung E di Philcom itu, aku tuh dalam hati kayak gini, ya Allah pengen banget nih gimana ya caranya, pengen bisa magang di luar negeri gitu. Waktu itu nggak sengaja ngelihat ternyata di mading yang ada di gedung E itu ada posternya dari ISEC gitu. Poster dari ISEC yang waktu itu kebetulan seminar tentang yang kayak gini juga. Jadi intinya ada alumni programnya ISEC, OJT, yang waktu itu bakal ada seminar yang ngomongin tentang gimana tentang pengalaman dia dan segala macamnya. Nah jadi akhirnya itu waktu itu aku sampai ngeliat, wah kok pas banget gitu, sampai aku pegang-pegang tuh poster gitu, kayak nggak nyangka gitu, ternyata kok langsung kejawab gitu ya. Jadi akhirnya terus ya udah aku sambil megang, aku sambil dalam hati pengen kayak gini gitu. Jadi ya udah akhirnya setelah itu akhirnya aku turun keluar dari gedung, terus aku juga waktu itu ngeliat di grup salah satu, aku gabung ke grup organisasi gitu yang ada di fakultas. Terus kebetulan ada yang nge-share blog, jadi ada orang yang nge-share blognya dia, dan itu cerita tentang dia magang di luar negeri gitu. Dan coincidence-nya lagi, ternyata yang nge-share itu yang jadi narasumbernya nanti gitu, yang di ISEC gitu. Wah, jadi akhirnya udah aku kebetulan langsung baca tuh ceritanya, lumayan panjang, aku duduk di kursi di depan gitu, di masih di Philcom juga. Terus dari saya baca, wah aku pengen banget nih ketemu, ntar aku mau nanya-nanya gitu. Dan nggak lama kemudian itu orangnya lewat ternyata di depan aku gitu, kakak tingkat aku, namanya Mas Baskara itu. Nah itu akhirnya pas lihat dia lewat, terus langsung duduk di samping itu, dia ngobrol sama temennya gitu. Terus wah ya udah, akhirnya kesempatan emas banget itu, ya udah akhirnya aku langsung coba ajak ngobrol juga, nanya-nanya. Ya udah akhirnya aku dari situ nanya segala macam, dan kayaknya ya itu sendiri sih, karena emang dari Mas Baskara itu yang alumni dari OJT juga, jadi makanya gimana aku tahu dari alur-alur dan segala macamnya itu juga dari pengalaman dari istilahnya alumni dari ISEC-nya itu sendiri gitu sih. Wow,
Seru banget ya ternyata. Seru banget, berarti emang suatu kebetulan, memang gak ada yang kebetulan ya di dunia ini, semuanya udah direncanain. Yoi banget. Nah, kalau Kak Luki gimana nih Kak Luki? Sampai akhirnya bisa memilih Isaac. Ya, terima kasih Isaac dan ya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dosen juga, terima kasih kesempatannya. Maaf saya nggak bisa berhenti ketawa ya. Soalnya kalau dari aku sendiri tahu Isaac dari mana, sepertinya aku sama Khairi ini dari orang yang sama gitu. Kita dapat info dari yang namanya Mas Baskara itu tadi. Ya, jadi kayaknya kalau mau berangkat ke Jepang kayaknya harus berteman sama Mas Baskara dah. Kayaknya sama gitu. Waktu itu ketika saya di gedung, saya lupa ya gedung apa itu, gedung B kalau gedung C ya. Pokoknya itu saya disapa sama Mas Baskara itu, halo lo gitu. Oh ya halo gitu. Ternyata dia baru saja pulang dari Jepang gitu. Ternyata dia mau ngurusin magangnya dia di Jepang buat biar bisa dijadikan kayak SKS, entah pokoknya ngurus dokumen sesuatu gitu. Terus aku tanya, oh kau bisa ke Jepang gimana caranya gitu. Itu iseng karena waktu itu aku sebenarnya udah mau lulus, udah semester 7, udah tinggal skripsian lah intinya. Jadi kayak banyak nganggurnya gitu. Habis itu ketemu dia bilang, oh ya ini aku ikut program namanya Isaac. Terus dijelasin ada yang aku lupa nama-namanya, tapi yang penting ada yang magang di luar negeri, ada yang volunteer juga kayak gitu kan. Oh emang syaratnya apa aja? Oh syaratnya cukup yang penting masih mahasiswa, terus memang ada kemauan, udah gitu. Nah waktu itu dia belum bilang kalau harus bayar 4 juta waktu itu. Oh saya tertarik kan, akhirnya ya udahlah aku nyoba mau nyoba juga gitu. Sebenarnya pada waktu itu sebenarnya saya udah selesai magang. Waktu itu saya sempat magang di salah satu software house di Suhat kalau nggak salah, lupa namanya. Jadi memang udah bener-bener tidak ada keperluan lagi untuk magang gitu. Cuman karena memang ya dari kecil saya sudah suka Jepang lah, sama seperti kebanyakan bocah laki-laki kelahiran tahun 90-an ya, Naruto, Doraemon dan segala macamnya. Ya jadilah karena ada motivasi gitu buat berangkat. Yaitu akhirnya join Isaac. Kalau seingatku waktu itu yang pertama pastinya ada tes dari Isaac sendiri, yaitu dalam bahasa Inggris, dalam ya standar sih kalau sekedar komunikasi kayak gitu, tidak perlu menunjukkan bukti TOEFL atau IELTS dan segala macamnya. Yang penting diajak ngobrol nyambung, insya Allah bisa mudah gitu. Setelah itu ada biaya kayak ada seleksi administrasi, yaitu masih dalam bentuk masih mahasiswa atau bukan. Habis terus biaya waktu itu 4 juta rupiah waktu itu ya, tahun 2018. Kalau sekarang naik nggak tahu ya. Nah habis itu setelah itu nanti dikasih dikasih akun dari Isaac, yaitu buat milih tempat magangnya. Jadi kita punya punya power untuk milih tempat magang gitu. Misalkan kalian nggak suka Jepang gitu, apa ini penjajah misalkan, ya kalian bisa pilih negara yang lain gitu. Ada Vietnam, Singapura, India bahkan ada yang ke Eropa juga waktu itu. Nah waktu itu kebetulan memang karena saya memang cuma suka di Jepang, ya saya apply cuma satu waktu itu ya, di perusahaan namanya Tonkikaku ini gitu. Saya cuma milih satu itu ya. Setelah itu setelah itu kalau misalkan dari pihak perusahaannya itu menerima, baru dia akan mengkontak Isaac. Habis itu Isaac mengkontak ke kita gitu. Nah setelah itu baru ada screening lagi, tapi screeningnya lebih ke kayak ngobrol biasa gitu. Kenapa kau milih Jepang gitu? Itu pakai bahasa Inggris. Habis itu dikasih tes coding, karena waktu saya backgroundnya IT, dikasih tes coding yang sangat-sangat sederhana. Saya selesaikan, habis itu saya kirim. Dan ya udah kalau dari kita deal, dari perusahaannya deal, ya udah langsung ditentukan kapan kita berangkat gitu. Nah waktu itu langsung bikin paspor, ngajuin visa di Surabaya dan segala macamnya. Salah satu negaranya, ya salah. Habis itu waktu itu kalau dari tadi ya, menurut Mas Khairi bilang kebetulan. Kayak menurutku itu ya memang keberuntungan itu seperti yang banyak orang bilang ya, persiapan ketemu sama kesempatan gitu. Misalkan kesempatannya ada tapi kita nggak ada persiapan, nggak akan namanya beruntung gitu. Atau kita siap tapi memang kesempatannya nggak pernah ada, ya nggak akan pernah nama beruntung gitu. Nah kalau waktu itu
aku tanya nih sama kantorku kan, karena udah bekerja ini ibarat sudah gitu ya, aku sudah deket sama manajerku, udah makan siang bareng, main game bareng, akhirnya kok nerima aku gitu, emang yang daftar ada berapa waktu itu dari Isaac. Ternyata yang aku baru tahu itu saingannya itu bukan dari Isaac UB aja, tapi dari Isaac bahkan luar negeri, dari kampus luar negeri. Jadi ada orang yang apply dari Vietnam, udah dari Taiwan, dari Cina, itu apply ke perusahaan itu gitu loh. Nah waktu itu aku tanya, lah kenapa aku gitu, kenapa ngambil dari aku gitu. Kata dia, karena dilihat dari portofoliomu, kau sering ikut lomba dan pernah ngajar Android ke tempat umum. Jadi sebenarnya itu kan sesuatu hal yang remeh gitu. Aku pernah ngajar, jadi kayak bawa, mungkin di sini kan ada Pak Komang selaku mungkin perwakilan dari Google Developer ya. Dulu ada program namanya Google Developer Indonesia Android Kejar, dari Google-nya langsung. Nah, waktu itu Malang nggak ada. Nah, karena aku pingin ngajar Android biar ada di Malang, karena aku tahu di Malang ada kampusnya, aku ngajuin ke Google. Aku minta dong di Malang adain gitu, biar aku yang koordinasi. Dan itu waktu itu nggak dibayar, nggak dibayar sama sekali. Memang ya waktu weekend ngajar gitu, dan itu untuk umum, bukan ngajar ke mahasiswa, tapi ngajar ke dosen juga pernah, ngajar ke, waktu itu pernah ke tukang laundry kalau nggak salah, saya pernah ngajar bikin aplikasi Android ke tukang laundry. Bingung kan, dia ngetik bingung kan, saya lebih bingung malah waktu itu. Tapi waktu itu dapat makan gratis lah, at least ada hikmahnya waktu itu. Jadi ternyata selama ini yang saya lakukan secara volunteer ketika kuliah, yang saya lakukan itu ternyata berdampak pada kesempatan yang ada di masa depan gitu. Ibarat kalau misalkan di waktu kuliah aku nggak ngapa-ngapain, dalam artian ya aku nggak ikut lomba, aku tidak ikut organisasi, aku tidak mengajar, itu ya mungkin aku tidak akan bisa ngisi speaker di sini gitu. Itu secara singkatnya sih seperti itu sih. Itu aja kan ya tadi pertanyaannya ya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Kak Lucky untuk sharing pengalamannya. Lengkap banget ya Kak Lucky dari awal, flow-nya segala macam. Thank you so much Kak Lucky. Nah, untuk next-nya ada apa nih, Dek? Nah, aku habis dengar ceritanya Kak Khairi sama Kak Lucky tadi, kayaknya emang kayak apa ya, ada suatu coincidence gitu nggak sih dari Kak Khairi dan Kak Lucky, sampai kayak orang yang membawa mereka tuh kayaknya sama yang tadi kayaknya. Iya, kayak Mas Baskara tadi tuh membawa Kak Khairi dan Kak Lucky kepada masa depan dengan Isaac mereka. Iya. Tapi kalau aku dengar-dengar tuh emang ceritanya sendiri tuh emang apa ya, kayak ternyata sebeneficial itu gitu loh, kayak ya emang ternyata seenak itu, dan walaupun saingannya sampai ke luar negeri juga, kalau misalnya emang punya minat dan emang berpotensial ya berarti nggak ada yang tahu dong, bisa aja keterima nggak sih, Cek? Jadi kayak coba aja dulu. Iya bener, nggak ada salahnya mencoba. Nah aku juga mau tanya nih ke Kak Khairi dan Kak Lucky, kira-kira tuh job desk kakak masing-masing selama intern tuh apa aja ya Kak, waktu masih intern? Silahkan Khairi. Mungkin boleh ya Kak Khairi dulu yang menjawab, boleh. Oke. Jadi kalau dari aku sendiri, aku kan waktu itu kebetulan juga di tempat magangku, yang kebetulan juga alhamdulillah jadi tempat kerjaku juga sekarang ini, itu perusahaan travel ya. Jadi basic travel. Nah itu total aku di kontrak internship-nya di bulan pertama itu, tepatnya mungkin di 1 atau 2 minggu awal itu masih orientasi, dan orientasinya itu aku kayak belajar itu dulu sih, belajar tentang alur bisnis mereka, terus sama belajar tentang, ini yang menurutku paling seru, jadi kayak belajar tentang spot-spot wisata di seluruh Jepang gitu, dari Hokkaido sampai Okinawa. Jadi makanya waktu walaupun emang kemarin agak kurang beruntungnya tuh aku online, cuman ternyata tetap diajak jalan-jalan juga walaupun secara virtual gitu. Jadi dari ujung ke ujung itu dipelajarin nih, misalnya di kota-kota besarnya tuh Hokkaido misalnya, terus objek wisatanya tuh apa aja sih gitu-gitu segala macamnya. Nah itu habis itu di bulan yang sama juga, di bulan yang pertama itu juga langsung aku kan sebenarnya apply-nya di situ di opportunity-nya itu web development gitu ya. Nah cuman ternyata pas selama aku wawancara dan segala seleksi dan segala macamnya, aku juga mention tentang terkait desain, dan ternyata pas lagi di interview langsung sama perusahaannya, aku juga disuruh disuruh lihat portofolio-portofolionya segala macamnya. Jadi benar kayak kata Mas Luki tadi, emang portofolio itu benar-benar jadi poin
penting banget buat siapapun yang nanti bakal apply ke Mamot kemanapun ya, bukan cuma di ISEC ini aja. Menurutku juga, maksudnya untuk nyari pekerjaan atau nyari internship, pasti yang mau nge-hire kita pasti ngelihat dulu ini kita buktinya atau kontribusi kita sebelumnya itu apa aja sih gitu. Nah jadi kebetulan pas interview itu aku juga disuruh liatin kira-kira apa aja, mulai dari project-project web developmentku, terus juga aku juga nampilin desain-desainku juga, terutama desain untuk web gitu segala macamnya. Nah jadi di bulan pertama itu juga, jadi setelah aku pelajarin alur bisnis dan juga tentang wisata-wisata di Jepang, aku langsung disuruh untuk ngedesain halaman atau landing page-nya dari websitenya gitu. Jadi kebetulan website. Jadi perusahaanku itu masih emang udah perusahaan gede, cuman masih peralihan gitu. Jadi mereka baru mau beralih ke penjualan secara online. Nah jadi makanya emang from scratch banget sih gitu. Jadi benar-benar bikin dari desain, terus masuk ke bulan kedua itu udah mulai untuk implementasi. Jadi dari desain itu nanti diubah ke codingnya segala macam. Terus di bulan ketiga itu istilahnya dievaluasi dan segala macam. Jadi kayak ini ada kebutuhannya kayak gini nih. Terus desain aku kayak gini, hasil implementasinya kayak gini. Ya udah ntar dibahas bareng-bareng kira-kira nanti bagusnya kayak gimana gitu segala macamnya. Dan itu ya seru banget sih, pengalaman secara 3 bulan pertama itu emang benar-benar ngebentuk banget sih gitu. Terima kasih Kak Khairi buat jawabannya. Jujur banget aku juga mendengarnya tuh kayak wah ternyata kerjanya terstruktur banget ya, walaupun cuman magang tuh tapi bener kayak diajarin from scratch. Bener kata Kak Khairi tadi, bener diajarin, dan karena perusahaannya juga termasuk mungkin lagi peralihan ya, jadi emang kerasa gitu belajarnya gimana. Oke, kalau buat Kak Lucky gimana nih waktu itu job desk-nya? Ya, mungkin ini agak sedikit teknikal ya, karena IT gitu. Waktu itu ketika aku berangkat itu aku cuma sebagai Android developer doang. Jadi cuma bikin aplikasi buat Android. Ketika sampai sana pastinya difasilitasi kan sama kantor MacBook, iPhone, dan ini buat apa? Karena di Jepang itu 80% lebih itu usernya itu menggunakan iPhone dibandingkan Android. Meskipun di sana ada pabrik Sony, cuman nggak laku di sana, kayak mahal. Jadi mereka pilih iPhone itu. Nah, karena itu akhirnya mau nggak mau aku belajar juga iOS development gitu. Jadi benar-benar intern itu dikasih waktu buat belajar. Bahkan mungkin ini uniknya perusahaanku ya. Jadi sekarang pun itu ya. Jadi waktu kerja itu 7,5 jam setiap harinya. Dan 1,5 jam itu digunakan untuk mengembangkan diri, dikasih waktu buat belajar teknologi baru atau ya sesuatu yang baru itu dikasih waktu 1,5 jam gitu. Jadi memang dari perusahaanku sendiri memang suka belajar, suka explore gitu. Bahkan waktu ketika tahun 2018 itu ada teknologi baru namanya Flutter, itu punyanya Google, dan itu sangat baru, masih beta. Aku waktu itu bilang ke atasanku, setelah aku sudah belajar iOS development, aku ada project lagi dari kantor. Ini ada teknologi baru nih, Flutter. Boleh nggak aku develop pakai ini? Oh, sangat boleh sekali. Apalagi itu buatan Google yang pastinya kalau buatan Google kan masa aktifnya itu lama gitu, kayak akan dipakai terus sampai panjang gitu dibandingkan teknologi yang lain. Ya udah akhirnya pakai Flutter dan ternyata berhasil, bahkan sampai publish ke App Store, Play Store, dan akhirnya sampai sekarang pun aku lebih seringnya pakai teknologi yang namanya Flutter itu. Tapi setelah itu ya nggak menutup kemungkinan juga aku ngerjakan desain juga, karena menurutku desainnya orang Jepang itu sangat kurang sekali ya. Kalau kalian buka sendirilah web, pasti kebanyakan teks, tidak ada user experience-nya sama sekali. Nah, karena itu ingin merubah supaya perusahaanku itu UI UX-nya sudah ngikutin ke yang arah modern gitu. Makanya aku menawarkan diri, aku mau desain juga deh. Oh ya udah boleh gitu. Ya udah akhirnya aku desain. Dan juga ketika intern bikin game juga, pernah bikin game. Oh ya, maaf. Tadi perusahaanku itu perusahaan musik ya. Perusahaan musik yang udah berpuluh-puluh tahun dan udah di bawah Kementerian Edukasi, pokok Menteri Pendidikan di Jepang, nah itu udah di bawahnya langsung gitu. Jadi udah banyak, jadi bikin kompetisi se-Jepang kayak gitu-gitulah tentang edukasi piano. Nah,
pekerjaanku adalah membuat aplikasi, membuat yang dulunya buku, materi buku dijadikan ke digitalisasikan gitu, dijadikan aplikasi supaya orang sekarang kalau belajar tinggal lewat HP, tinggal bisa dengar suaranya gitu. Kalau dari buku kan cuman baca gitu, baca chord-nya, tapi tidak tahu suaranya gimana. Nah, mungkin kayak gitu sih dulu waktu intern ya. Oke, terima kasih nih Kak Lucky buat udah nyeritain pengalaman internnya. Dan baik lagi aku mau bilang Jepang ini ternyata perusahaan-perusahaan Kak Khairi sama Kak Lucky emang terstruktur dan emang kayak apa ya, emang care banget gitu loh sama magangnya. Kayak mereka tuh kayak pushing buat mereka buat belajar juga gitu. Dan jujur, dan Ya. mungkin buat teman-teman yang belum tahu di sini, itu ada perbedaan antara Kak Khairi dan juga Kak Lucky. Kak Khairi itu virtual, Kak Lucky itu beneran langsung ke Jepang gitu. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan antara cerita-ceritanya ini. Jadi bisa jadi pembandingnya gitu ya. Oke. Selanjutnya apa nih, Dek? Oke, aku karena tadi udah diceritain nih internnya kayak gimana, pengalamannya waktu itu garis besarnya kayak gimana. Aku mau tanya dong ke Kak Khairi dan Kak Lucky, coba sebutin 3 kata dari journey kakak bareng Isaac pas intern. Boleh nih dari Kak Khairi lagi. Apa ya? Unbelievably life changing sih menurutku. Wow, padat jelas menjelaskan semuanya ya. Betul, maksudnya kayak dari ceritanya aja pasti kita udah tahu itu pasti life changing banget nggak sih ke Kak Khairi? Apalagi Kak Khairi tadi sempat mention sekarang jadi employee tetap, yang nanti pastinya akan kita bahas, kita gali-gali juga nih. Betul banget. Nah, buat Kak Lucky gimana nih 3 kata buat intern di Isaac? Unbelievably pengubah hidup. Nggak apa-apa, maksudnya it's okay, semua orang boleh boleh untuk ganti-ganti jadi bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting sudah dengan baik tentunya ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, nggak apa-apa, boleh ketawa kok, ini nggak se-strict itu juga ya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, tadi kan kita tahu Kak Khairi dan juga Kak Lucky itu bekerjanya atau internnya itu di Jepang. Ada nggak sih perbedaan working environment-nya, atau boleh nggak sih kayak ceritain working environment di Jepang tuh kayak gimana sih? Pasti beda banget nggak sih sama di Indonesia atau gimana? Mungkin biar adil gitu ya, gantian mungkin Kak Lucky boleh duluan. Ya, oke. Disclaimer dulu ya dari awal, mungkin kalau aku menjelaskan secara general kerja di Jepang kayak gimana, mungkin aku nggak tahu karena sejujurnya secara pribadi perusahaanku itu beda dengan perusahaan Jepang yang lainnya gitu. Kenapa aku bisa tahu ya karena aku sudah punya banyak teman di sana dengan field IT yang sama, cuman perusahaan berbeda, itu kayak budayanya berbeda. Yang mungkin yang generalnya dulu adalah kalau misalkan biasanya ya kalau kerja itu ya pakai pakaian rapi seperti yang di anime-anime ataupun film-film Jepang, pakai baju putih, jas hitam kayak gitu kan, bawa tas hitam, terus naik kereta dari pagi pulang malam seperti itu benar sekali gitu, itu benar banget. Nah mungkin kalau IT mungkin seragamnya nggak kayak gitu, tapi tetap 9 to 5-nya itu masih ada, bahkan beberapa lembur tapi nggak dibayar itu ada, biar kalian tidak kaget gitu. Kalau kerja di Jepang itu nggak selamanya gitu lah. Terus secara ini WFH itu kayaknya mereka masih sangat susah menerapkan hal itu karena entahlah, karena itu tadi orang Jepang itu life expectancy-nya kan besar-besar ya, jadi masih banyak orang-orang tua gitu, dan mereka itu tidak percaya dengan kerja dari rumah, dan mereka juga tidak percaya dengan kalau keefektivitasan kalau kerja dari rumah itu lebih enak loh, lebih cepat kerja dan segala macam, itu mereka nggak percaya kayak gitu. Mungkin dibandingkan di Indonesia kayaknya mereka lebih cepat beradaptasi gitu. Bahkan kemarin corona pun ketika disuruh WFH mungkin hanya 50% company aja yang menerapkan hal itu. Ini secara yang aku tahu ya, dilihat dari teman-temanku gitu yang bekerja di bidang yang sama. Kemudian masalah emansipasi wanitanya itu masih mungkin menurutku masih kurang secara general. Kalau yang wanita itu biasanya ya
perlakuannya berbeda dengan yang laki-laki. Itu masih terasa di sana. Habis itu working environment-nya juga mereka itu jarang banget mecat orang. Dalam artian, karena kalau mecat kan harus kasih pesangon dan segala macamnya. Nah, apa yang mereka lakukan adalah membuat kalian itu tidak nyaman di kantor supaya kalian mengundurkan diri dengan sendirinya. Contohnya yaitu tadi, ngasih lembur, mau nggak mau, kalau nggak mau nanti akan ada apa dan segala macam. Itu masih ada. Kalau yang itu aku nggak tahu banyak atau nggak, tapi dari temanku sendiri masih mengalami itu gitu. Itu ya. Nah, kenapa aku bisa bilang beda dengan perusahaanku? Karena perusahaanku ini entah karena bosnya, presidennya itu sering ke luar negeri, mungkin lebih ke open minded gitu. Jadi lebih fleksibel. Jadi kerjaku juga aku pakai kaos, celana pendek, sepatu, berangkat gitu. Dan alhamdulillahnya ya karena kantorku sama rumah jaraknya cuma 2 menit jalan kaki, jadi aku nggak perlu naik kereta. Dan bahkan sebelum corona pun itu bosku itu sering bilang ke aku, kamu tuh jangan ke kantor terus, ke kafe sana loh, sekalian jalan-jalan mumpung di Jepang. Bosku bilang seperti itu. Jadi sebelum ada WFH pun itu bosku udah kayak, udah silakan gitu. Dan masalah agama itu masih susah kalau di Jepang ya. Karena aku kebetulan, ya nggak kebetulan sih, karena aku Muslim, jadi aku kan harus sholat Jumat. Nah itu masih dikasih waktu sama mereka. Oh ya, setiap aku Jumat aku mau ke masjid dulu ya, ada di kota sebelah. Habis itu, oh ya boleh kok. Nah sebenarnya mereka cuma bilang, oh ya boleh kok. Nah aku dengan sendirinya karena mereka udah ngasih udah ngasih kesempatan aku sholat Jumat, aku bilang, oh ya udah, setiap hari Jumat aku pulangnya agak telat lah, setengah jam gitu, karena habis sholat. Oh ya boleh gitu. Jadi mereka support gitu, bahkan mereka ngasih ruang sholat kecil gitu, bahkan terus ngasih sign gitu, tulisannya kayak apa, lagi sholat tolong jangan berisik, bahkan aku diprintkan kayak gitu loh. Maksudnya baik banget lah. Ketika puasaan juga karena aku tidak makan siang, jadi jam kerja aku dipotong 1 jam, yang biasanya buat jam makan siang itu diambil buat kerja, aku bisa pulang lebih awal kayak gitu. Dan juga ya tadi working environment aku dikasih waktu buat belajar, buat ngembangin diri 1,5 jam setiap hari hingga sekarang meskipun kerja. Habis itu komunikasi. Nah ini yang penting ya. Mungkin kayak di Jepang itu komunikasi masih satu arah dari bos ke bawahan. Udah bawahan nggak boleh ngasih saran, itu jarang banget boleh. Nah kalau di aku itu dua arah gitu. Bahkan misalkan bosku nyuruh ini, aku nggak mau, aku malas ngerjakan ini. Aku nggak mau bos ngerjakan ini, aku mau ngerjakan yang ini dulu. Oh ya udah nggak apa-apa. Atau kenapa kau nggak suka yang ini? Ya karena itu teknologinya terlalu susah, mending kayak gini. Oh ya boleh. Jadi komunikasi 2 arah itu sangat enak gitu. Nah habis itu dan ya ini aku boleh pulang ke Indonesia kapanpun, selama apapun, itu nggak masalah dari merekanya. Jadi itu kayaknya itu satu hal yang aku tidak pernah ditemukan di teman-temanku yang lain ya. Rata-rata mereka meskipun cuti ya 2 minggu. Jadi kalau pulang ke Indonesia cuma 2 minggu, habis itu balik. Nah sedangkan aku sekarang udah di Batu sejak April, awal puasa, dan aku pulang kalau nggak Juli Agustus. Ya lihat kondisi. Jadi itu working environment yang aku rasakan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oh satu lagi terakhir, mungkin orang Jepang itu suka banget meeting. Wah. Meeting, tiap hari meeting. Nah, karena saya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, jadi saya tidak ikut meeting. Alhamdulillah. Itu sih. Mungkin itu aja ya, maaf kalau kepanjangan. Oke, thank you so much Kak Lucky. Berarti memang cukup banyak ya perbedaannya, walaupun sama-sama, walaupun mungkin kita kiranya Jepang masih di dekat-dekat, lumayan dekat mungkin ya, tapi ternyata environment-nya memang beda banget, karena di Indonesia sendiri pun beda kota, beda working environment-nya, gimana beda negara gitu ya. Nah, untuk Kak Kairi gimana nih? Mungkin boleh sharing? Oke. Nah, aku juga sebenarnya kalau dibilang bedanya tuh sama kayak Mas Lucky gitu. Karena kebetulan di perusahaanku emang yang tadi aku bilang emang perusahaan gede, cuman komposisinya tuh menurutku aneh gitu. Kenapa? Karena perusahaanku ini yang orang Jepang cuma 2 gitu. Jadi yang ownernya, si CEO-nya, terus sama satu lagi di bagian keuangannya gitu. Nah itu yang orang Jepangnya. Yang lainnya itu rata-rata orang dari pokoknya petinggi-petinggi itu ada orang Korea, terus juga sama
kebanyakan tuh dari orang Asia Tenggara gitu, kayak Vietnam, Thailand, terus juga sama ada Taiwan dan juga ada orang Indonesia juga. Jadi kebetulan waktu itu di situ aku total ada 3 orang Indonesia, tapi divisinya beda. Jadi aku tetap waktu itu aku masuk ke divisi IT, dan divisi IT-nya itu cuman berdua gitu, aku dan manajerku. Jadi emang benar-benar ya gimana ya, solid lah gitu berdua gitu. Nah, kalau misalnya ngebahas tentang work environment dan juga gimana culture mereka, yang pertama aku juga benar-benar notice banget tentang yang pertama yang buat itu ya, desain ya, masalah desain, karena kebetulan aku juga megang desain. Bener kata Mas Lugi, karena emang dari standar di sana tuh emang apa ya, emang culture mereka tuh emang nampilin informasi sebanyak-banyaknya gitu loh. Kalau misalnya bisa ditampilin gitu. Jadi akhirnya ketika itu diterapin di halaman web atau segala macamnya, emang mereka kebutuhannya tuh banyak banget teksnya dan segala macamnya. Dan akhirnya aku juga di perusahaan itu juga karena berperan jadi desainer juga, akhirnya aku perlahan ngasih desainku itu, dan akhirnya mereka lebih setuju gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya pas setelah masa internku selesai, aku diajak ngobrol sama manajernya, dan alhamdulillah sampai di hire. Itu salah satu alasannya karena mereka bilang aku tuh ngebawa wakai idea gitu. Wakai idea itu jadi maksudnya di bahasa Jepang wakai itu muda. Jadi ide-ide orang muda gitu istilahnya. Jadi itu yang akhirnya ngebawa aku alhamdulillah sampai bisa direkrut sama mereka tuh itu. Nah, kalau misalnya tentang culture ini, walaupun ya kayak yang aku bilang tadi benar-benar macam-macam orangnya, cuman yang orang Jepang cuma 2, dan itu juga yang mungkin yang bikin perusahaanku juga nggak sekaku yang salaryman yang mungkin sering dilihat di YouTube dan segala macam tentang pekerja-pekerja di Jepang, khususnya yang di kota-kota besar ya gitu. Jadi emang aku cenderung lebih santai, dan tapi tetap progresif gitu, dan progresifnya ditandai dengan rapat. Dan jadi makanya tuh seminggu 3 kali itu paling dikit, kayaknya menurutku seminggu 3 kali itu paling dikit rapatnya gitu. Jadi makanya emang rapat terus apa-apa baru dikit rapat. Wah, itu emang benar-benar. Nah, dan tapi ada yang benar-benar aku benar-benar aku kagum ya sama budaya sana tuh. Ada salah satu kalimat itu namanya kalimatnya tuh otsukare sama des gitu. Jadi artinya tuh terima kasih atas kerja kerasnya gitu. Jadi nah, kalimat ini nggak tahu ya kalau misalnya penggunaan bagi orang sana itu mungkin cuman ya udah, kalau misalnya mau ngomong harus pakai otsukare sama des dulu gitu. Tapi menurutku ini lebih berarti sih gitu. Kenapa? Karena bahkan kayak manajerku aja yang ketika mau nanya ke aku gitu, pas mau nanya tuh otsukare sama des sumimasen gitu. Jadi maaf sebelumnya, terima kasih buat kerja kerasnya, istilahnya kayak gitu. Jadi aku mau nanya kayak gini-gini dong gitu. Jadi kayak istilahnya kalau diartiin bahasa Indonesia mungkin kayak gitu. Jadi sama manajernya. Nah, jadi makanya menurutku kayak apresiasi mereka untuk dalam penerapan budaya kerja tuh menurutku benar-benar amazing banget sih. Dan menurutku dan itu juga kayak wah, atau aku diapresiasi ya gitu. Jadi kayaknya emang mungkin perbedaan yang benar-benar jomplang antara yang perusahaan Jepang emang masih Jepang banget, yang masih kayak ya masih konvensional lah gitu. Jadi dibandingkan sama perusahaan Jepang yang emang udah lebih open gitu, itu menurutku mungkin ada di situ gitu, tentang gimana mereka memperlakukan si karyawan-karyawannya dan segala macamnya. Dan jadi karena aku kebetulan juga yang online ya kan, aku beda. Jadi aku online. Waktu itu teknisnya, jadi nanti setiap jam 8 pagi aku itu ntar langsung masuk ke Zoom-nya perusahaan bareng-bareng. Nanti kalau misalnya emang ada rapat dan segala macamnya, biasanya bikin room sendiri gitu. Jadi kayak di Zoom-nya itu ntar ada room buat rapat divisi IT dan segala macamnya. Nah, tapi karena saking opennya dan juga emang karena diverse-nya itu banyaknya macam-macam orang dari berbagai macam negara. Jadi di ruangan utama Zoom-nya itu, jadi wah itu bahasanya macam-macam gitu, ganti-gantian. Kalau misalnya ada yang staff-staff yang orang Thailand lagi ngobrol, ya udah ngobrolnya pakai bahasa Thailand dan segala macamnya gitu. Ntar orang Vietnam juga ganti-gantian kayak gitu. Kadang kita juga orang Indonesia juga menjajah balik gitu untuk Zoom meetingnya. Jadi kita ngobrol nyerocos macam-macam gitu, segala macam. Terus tapi begitu ntar udah mulai rapat, ya udah semuanya pakai bahasa Jepang gitu. Termasuk di aku juga, walaupun ya aku cuman dikit-dikit ya gitu. Aku cuman ngerti istilahnya, aku lebih aktif buat ngedengerin mereka ngedengerin apa. Mungkin aku
sebagian besar paham gitu. Tapi kalau mau ngomong balik aku pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nanti kalau misalnya rapat. Jadi menurutku emang aneh sih gitu. Aneh karena dengan berbagai macam perbedaannya itu ternyata bisa disatuin juga gitu pas lagi rapat dengan bahasanya bahasa Jepang, dengan kulturnya Jepang juga. Dan apa namanya, kalau misalnya ngelihat dari world culture-nya, menurutku yang aku alami sih kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you so much Kak Khairi atas jawabannya. Again, insightful banget dan bikin kita tambah tahu kayak gimana sih working environment di luar negeri. Walaupun contohnya mungkin ini cuma Jepang, cuman at least kita mungkin tahu ya ada beberapa perbedaan dari working environment di sini sama working environment di luar negeri. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Aku mau Kak Khairi dan Kak Luki ngasih closing statement 1 kalimat aja buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin encouraging buat ikut magang di ISEC atau magang di luar negeri itu boleh banget. Jadi mungkin buat closing statement-nya Kak Luki dulu deh kali ini biar adil lagi. Mungkin kalau 1 kalimat sulit banget gitu ya, kayak ini aja udah 1 kalimat itu nggak apa-apa lah, lebih dikit gitu. Mungkin boleh disinggung-singgung gimana caranya nih bisa jadi kayak employee tetapnya kayak Kak Khairi, terus juga bisa langgeng kayak Kak Luki. Mungkin boleh dong buat teman-teman yang mau intern di luar negeri juga bareng ISEC. Apa ya? Ini mungkin masih banyak yang kuliah, apalagi yang masih semester awal ya. Pilih lingkungan yang menurut kalian itu produktif sih. Itu aja kayaknya. Kayaknya itu tadi lah, ya seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita berteman dengan pedagang parfum, ya kita akan ikut wanginya. Kalau kita, ya itulah pokoknya. Jadi kalau bisa berkumpullah dengan teman-teman yang produktif. Jadi nanti akan ikut sendiri gitu. Jalannya itu akan ikut sendiri. Dengan kalian ikut acara seperti ini aja, itu kalian lebih hebat dibandingkan teman-teman kalian yang tidak ikut. Itu titipan dari ISEC ya. Enggak bercanda, itu dari saya sendiri. Tapi emang thank you so much Kak Luki sebelumnya, tapi memang yang namanya lingkungan itu akan membentuk kita akan menjadi seperti apa ya, karena lingkungan itu memang mau gimana pun kita akan berkembang di situ, kita akan grow di situ. Kalau lingkungannya salah kayak bunga, kalau misalnya bunganya nggak tumbuh, yang disalahin kan pupuknya, apanya, ini siramnya bunga sinar mataharinya atau gimananya, bukan bunganya kan yang disalahin gitu. Jadi memang aku setuju banget lingkungan itu sangat penting untuk menentukan kita grow atau enggak. Thank you so much Kak Luki for the closing statement. Oke, selanjutnya Kak Khairi boleh mungkin. Oke. Kalau dari aku sih mungkin apa ya? Kalau emang dari teman-teman sekalian tuh punya mimpi, yang pertama aku mention banget sih, jangan pernah takut buat ngeyakin kalau kalian bisa ngewujudin itu sih gitu. Dan satu lagi, dan menurutku salah satu poin terpenting dari perkuliahan ya menurutku itu di koneksinya sih gitu. Karena jujur kalau misalnya tentang skill yang diajarin di perkuliahan sama yang diimplementasikan di pekerjaan tuh agak beda jauh lah gitu. Karena yang di perkuliahan tuh cuman basicnya aja, untuk memperdalamnya tuh kita sendiri. Jadi makanya kenapa salah satu alasan kita kenapa kuliah tuh menurutku ada di networkingnya gitu. Jadi dengan kita punya mimpi dan kita yakin kita bisa gitu untuk meraih mimpi itu, terus kita juga selagi kita dapat nikmat gitu kan, ini kita bisa kuliah tuh kan nikmat banget ya, karena nggak semua orang bisa nginjek di jenjang pendidikan yang tinggi ini. Dan manfaatin banget terutama, dan menurutku poin penting dari perkuliahan tuh di koneksinya itu. Jadi itu dari aku. Oke, thank you so much sekali lagi buat Kak Khairi dan Kak Luki atas closing statement-nya. Jujurnya closing statement-nya tuh motivational banget dan kayak boleh banget nih dijadiin kayak pedoman kalian buat mungkin mungkin buat cari pengalaman, buat cari teman atau peer group, anything, pokoknya itu bener-bener motivational banget. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Khairi dan Kak Luki atas waktunya udah mau semoga sukses selalu, dan terima kasih banget udah mau kita ajak sharing dan ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya selama magang dengan ISEC. Ternyata magang dengan ISEC itu benefitnya sebanyak itu ya.
Impact-nya Kayak juga impact, banyak banget. iya, impact yang dirasain tuh banyak banget, nggak cuman apa ya, jatuhnya tuh nggak cuman secara profesional, but secara personal Personal juga gitu kita ikut dapet. grow, bener banget. Betul. Apalagi yang tadinya Kak Kairi nih, yang tadinya cuma magang, terus tiba-tiba ditawarin jadi employee tetap, kapan lagi? Kita coba, kita nggak akan tahu rezeki kita di mana kan, jadi coba aja. Betul banget. Sama kayak Kak Luki juga kayaknya hubungan sama perusahaannya juga sampai bagus banget, itu juga pasti impact-nya juga gede dong, kayak hubungan yang dijalin gitu. Nah, mungkin langsung aja nih kita lanjut, abis ini kita punya apa nih, Cek? Oke, nah selanjutnya nih, tadi kita udah dengar nih yang pertama dari Bu Intan tentang MBKM. Selanjutnya kita tadi juga udah ngobrol-ngobrol sama Kak Luki tentang Kak Kairi juga tentang benar-benar secara langsung gitu ya, kayak secara langsung internnya itu seperti apa dari testimonialnya langsung. Nah kayaknya nggak afdol nih deh kalau misalnya kita nggak ngomongin tentang Isaac-nya. Nah, sebelum kita masuk nih ke sesi berikutnya, aku mau ingetin dulu nih buat teman-teman, jangan lupa untuk yang mau nanya bisa langsung drop ke link yang udah di-drop oleh panitia di chat. Jadi, mungkin yang tadi belum terjawab oleh Kak Kairi, Kak Luki bisa kita bantu jawab di sesi Q&A nanti pada akhir acara. Nah, oke, langsung aja kali ya, Dek, tanpa berlama-lama. Kita langsung aja, kita di sini udah ada kakak-kakak Isaac yang super ganteng, keren, dan rapi nih. Oke, ada siapa nih? Halo Kevin. Halo Kevin dan Marsha. Hai. Kita putih-putih, Kevin dan Marsha hitam-hitam, nggak apa-apa. Keren banget nih, rapi-rapi banget, smile-nya udah gede banget, dan pasti udah mau nawarin, udah kasih opportunity yang banyak banget ke kita. Dan aku mau remind nih buat teman-teman di sini, don't forget to take notes, atau mau apa, tulisan, atau siapin storage handphonenya, karena di sini bakal akan banyak banget opportunity, terus juga informasi-informasi yang mungkin teman-teman belum tahu, dan akan dijelasin oleh Kak Kevin dan juga Kak Marsha. Silakan Kak Kevin dan juga Kak Marsha, the time is yours. Oke, thank you MC. Thank you MC. So kita tunggu dulu kali ya PPT-nya. Ya nggak Vin? Gimana Vin? Excited gak Vin? Aku udah siap nih, aku udah siap ngomong nih Sya. Udah siap ya? Oke, kita mulai aja kali ya. So, halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsha. Aku di sini sebagai salah satu perwakilan dari Isaac nih. Dan aku di sini bakalan ngasih tahu spill dikit tentang program-program kita, plus ada special announcement di akhirnya. Tapi sebelum itu, kayak kita harus perkenalan dulu deh. So, halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsha Pramata, bisa dipanggil Marsha. Aku tim member of Public Relation di OJT and OVPP Isaac in Brawijaya 2022-2023. Tapi, seperti yang kakak-kakak tadi udah tahu, aku di sini nggak sendirian. Aku bersama partnerku yang bernama... Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalin, nama aku Kevin Suryanto. Di sini aku sebagai Team Member of Product and Creative Marketing dari Departemen OGT and OVPP Isaac in Brawijaya. Nah, Sya, dari tadi ya udah di poster itu ada Isaac. Terus dari tadi juga disebut-sebut nih terus Isaac. Bahkan kita pun asalnya dari Isaac. Tapi sebenarnya Isaac itu apa sih? Jadi, bagi kakak yang mungkin belum begitu kenal dengan Isaac, aku jelasin nih. Isaac adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan leadership dan atau kepemimpinan bagi para pemuda-pemuda di Indonesia. Terutama karena kita itu Isaac dari Brawijaya, target kita itu pemuda di Malang. Terus ya, tadi kan di introduction, tadi kita ngomong kita dari Departemen OGT and OVPP nih, Sya. Sebenarnya program yang kita punya tuh apa sih yang kita tawarin? Nah, bagus banget Vin pertanyaannya. So, di OGT dan OVPP sendiri kita mempunyai program-program magang secara internasional loh Vin. Kita punya yang fisikal dan virtual. Fisikal yang berarti kita nanti bakalan keluar negerinya langsung, di company-nya langsung. Seperti Global Talent dan Global Teacher. Dan kita punya special produk kita yang lagi best selling banget, yaitu virtual professional program. Nah, let's dive into our program-program gak sih, Vin? Yang pertama apa itu, Vin? Oke, yang pertama siap-siap ya kakak, catat, screenshot, terserah. Yaitu yang warnanya biru hijau, Global Talent. Global Talent itu merupakan sebuah program magang secara fisikal yang memiliki durasi kurang lebih 3-12 bulan.
Jadi kalau misalnya nanti kakak keterima di perusahaan Jepang, ya udah nanti kakak akan ke Jepang. Di Jerman, ya udah ke Jerman dan lain-lain. Terus untuk exchange field-nya sendiri, tenang aja karena di sini kakak-kakak dari Philcom kita udah siapin banyak banget kesempatan magang yang berhubungan sama information and technology. Nah, sekarang nih selanjutnya Syah, aku mau kasih sebenarnya kayak hadiah sih, kayak Oh, hadiah spill-spill ya. hadiah nih sebenarnya kayak hadiah. Jadi boleh langsung aja next slide. Spill lah. Hadiahnya yaitu kesempatan magang yang beneran lagi dibuka sekarang. Yang pertama itu ada full stack web developer di Epigro Company, Nugegoda, Sri Lanka. Untuk gajinya sendiri, kakak akan digaji sebesar 55.000 LKR atau jika dikonversi ke rupiah itu sekitar 2 juta per bulannya. Terus durasi magangnya itu selama 12 bulan, tapi selama 12 bulan ini kakak akan disediain komputer dan akan diberi uang transportasi dan uang akomodasi. Jadi, selain dapat gaji per bulan 2 juta, tenang aja nih, karena biaya transportasi dan biaya akomodasi akan ditanggung oleh perusahaan. Lalu untuk working hours-nya itu mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan yang terakhir, academic background dan skills-nya bisa kakak lihat sendiri aja di PPT. Boleh nih, aku kasih waktu buat kakak misalnya mau screenshot. Aku kasih waktu 3, 2, 1. Cekrek. Itu hadiah yang pertama, Syah. Hadiah yang kedua, boleh tolong next slide. Ini dia. Web designer di Urban Nomad Adventures Company, Puducherry, India. Untuk salary-nya itu akan dapat 25.000 INR per bulannya, atau jika dikonversi ke rupiah itu sekitar 4,7 juta rupiah. Nah, durasi magangnya itu selama 1 tahun, tapi bisa dinegosiasi. Jadi kalau misalnya kakak misalnya nggak bisa nih full 12 bulan, misalnya cuma bisa 10 bulan, 9 bulan, itu masih bisa diomongin dengan perusahaannya. Selain dapat gaji 4,7 juta per bulannya, kakak akan diberikan uang akomodasi dan uang makan 2 kali sehari. Jadi menurut aku ini kesempatan magangnya bener-bener menguntungkan banget ya yang ini ya. Working hours-nya sama aja kayak tadi, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Skills dan academic background-nya bisa kakak lihat sendiri di PPT, pokoknya semuanya itu berhubungan sama komputer-komputer. Jadi tenang aja karena kita udah siapin kesempatan magang yang align sama bidang kakak. Nah, tapi Syah, ini kan yang fisikal nih. Tapi sekarang kan kita lagi kondisinya pandemi, masih corona, atau enggak mungkin ada beberapa kakak-kakak yang nggak bisa nih langsung ke sana. Jadi solusi dari kita apa nih, Syah? Tentu saja kita punya solusi dong, Vin, yaitu best seller program kita, yaitu Virtual Professional Program, yaitu magang secara virtual dengan durasi 2-6 bulan. Jadi kapan lagi kan, Kak, magang di internasional, tapi tinggal di kafe, tinggal di rumah, tinggal buka laptop, udah deh magang secara internasional. Dan di sini aku mau ngasih tahu salah satu contoh program kita yang kemarin dibuka di Jepang, yaitu ada website making trial for language education di Yokohama, Jepang, di Mr. Research Incorporation dengan gaji sekitar 2,2 juta per bulannya. Terus durasi 6-12 minggu dan working hour 8 a.m. until 3 p.m. Gimana, Vin? Kayak salah satu ini udah menarik banget nggak sih, Vin? Ini selain durasinya nggak panjang ya, cuman sekitar 2-3 bulan, lumayan nih salary-nya itu 2 juta per bulannya, Syah. Jadi ini oke banget nih kesempatannya menurut aku. Iya, apalagi tinggal buka laptop, tiba-tiba magang di sana udah dapat gaji kan, Vin? Iya, jadi ini tuh, apa, iya Vin? Syah, jadi yang virtual itu tuh bener-bener cocok, apalagi kalau yang nyambi-nyambi kuliah ya, kita mahasiswa-mahasiswa begini. Betul banget. Tapi kan dari tadi nih, Vin, kita udah ngomongin tentang magang. Kita punya salah satu special product lagi bagi kakak-kakak yang suka ngajar, yaitu Global Teacher. Global Teacher yang secara fisikal dengan durasi 2-12 bulan. Nah, emang Kak, untuk kali ini yang opportunity yang sedang buka adalah language teaching. Tapi don't worry, Isaac in UB punya opportunity yang endless, yaitu kita punya salah satu opportunity yang lagi buka, seperti IT teacher di Tunisia di Anor Academy dengan salary 500 Tunisian dollar atau sekitar 2,5 juta. Durasinya 3 bulan dan working hour 9 a.m. until 5 p.m. Gimana, Vin? Kayak seru-seru banget nggak sih nih, Vin, opportunity-nya? Sebenarnya udah seru nih ya, Syah. Tapi sebenarnya kenapa sih kita udah punya
program-program ini, kenapa nih kakak di sini tuh harus build their career with us ya? Wah, nice question banget. Kenapa kakak-kakak harus build your career with us? Yang pertama ada excellent career growth. Mungkin ada skill kakak yang belum sempat ke-develop atau skill-skill yang tiba-tiba udah ke-develop. Di situ kakak akan merasakan semuanya. Terus ada all-in assistant. Ini salah satu yang membedakan program kita dengan program-program yang lain, yaitu nanti kakak akan mendapatkan CV review, latihan interview, dan dokumen dan visa akan dibantu oleh functional HR kita yang menjadi EP buddies kakak. Dan itu semua tentunya secara gratis. Terus ada apply anytime. Seperti biasa, ISEC in UB akan membuka opportunity dan mempunyai banyak opportunity yang endless sekali. So, don't fear of missing out karena kakak bisa apply kapan aja dan di mana aja. Terus, yang pastinya kan kita udah organisasi internasional nih. Nggak mungkin dong program kita nggak memasukkan international working environment. Kapan lagi kakak dapat cross-culture understanding, dapat apresiasi dari perusahaannya sendiri, dan recognition juga dari perusahaannya sendiri. Dan tentunya kalau udah magang-magang yang kita tunggu apa sih, Vin? Coba, Vin, apa yang kita tunggu, Vin? Sebenarnya salah satu yang ditunggu tuh pasti uangnya, salary-nya. Betul banget, dan tentunya menggunakan program kita, kakak akan tetap dapat global worth income. Nah, Vin, aku mau tahu dong, Vin, siapa aja kakak-kakak dari Philcom UB yang sempat ikut program-program kita nih, Vin? Oke, jadi ini udah tertampang ya foto-foto dan muka-muka kakak-kakak yang dulunya tuh udah nih yang dari benefit tadi kita sebut, mereka udah merasakan kelima benefit dari kita itu. Ada Kak Adrian, Kak Saiful, Kak Maliha, Kak Hisham, Kak Sofian, dan Kak Panji dan Kak Naufal. Itu dia exchange participants kita. Terus ya, Sya, tadi kan sebenarnya kita baru sebutin 4 kesempatan magang kan. Tapi Iya sih. sebenarnya itu ya, kita tuh punya puluhan, punya ratusan kesempatan magang yang ada. Yang bisa kalian cek, ada 2 link nih. Yang pertama itu link isec.org. Apabila kakak-kakak ingin mencari kesempatan magang yang fisikal, yaitu tadi Global Talent dan Global Teacher. Tapi kalau kakak mau cari-cari kesempatan magang yang virtual, kakak bisa langsung aja buka link www.virtualprogram.isec.org. Itu dia link-linknya. Mungkin aku kasih waktu 3 detik buat screenshot nih. 3, 2, 1. Cekrek. Mantap. Selanjutnya nih, Sya, aku juga mau kasih tahu ke kalian semua bahwa ISEC in Brawijaya itu juga udah punya banyak banget international partner. Mau dari ISEC luar negeri atau enggak perusahaan luar negeri. Ini dia nih. Ini contoh beberapa international partner kita, ISEC-nya ya. Ada dari ISEC India, ISEC Amerika, Jepang, Korea, Singapura, Jerman. Jadi kalau kakak-kakak mau apply pokoknya kalau kakak mau apply nanti ya di perusahaan-perusahaan, ini bisa banget nih jadi negara-negara tujuan yang kakak cari. Terus selanjutnya, international partner perusahaan luar negeri itu, kenapa sih? Fun fact, kita masih expand kan, belum seberapa ini. Benar banget, jadi ini di slide itu cuma ada 9 ya, tapi sebenarnya kita tuh masih banyak dan sampai sekarang itu kita nggak akan berhenti buat cari international partnership. Itu kelebihan dari kita juga. Nah, selanjutnya nih international partner dari segi company. Itu ada Ajax, ada Ensoft, ada Samsung, dan Mindbank Group. Itu dia ya international partner kita. Selanjutnya nih, aku mau ngomong sesuatu, ini bisa dibilang krusial nih, Syah. Karena dari tadi kan, dari awal, kita udah sebut nih, kita udah tawarin program apa aja. Terus kesempatan-kesempatan juga udah kita kasih. Sekarang gimana sih cara registrasi ke program kita? Jadi, cara registration walkthrough-nya itu, pertama aku kasih waktu 3 detik dulu nih buat kakak screenshot karena ini penting nih slide-nya. 3, 2, 1, cekrek. Sekarang aku jelasin ya. Yang pertama, kakak bisa langsung aja buka link bit.ly/OGT-OVPP Brawijaya. Di situ kakak akan membuka Google Form, nanti bisa kakak isi nih dari awal sampai akhir. Terus kalau udah selesai, di-submit aja. Yang kedua, kakak bisa langsung set your induction session. Tapi, Syah, kayaknya belum pada tahu nih induction session itu apa. Jadi boleh tahu nggak nih kamu jelasin?
Boleh banget. Tadi kan yang seperti aku bilang di atas, ada all-in assistant by our functional HR yang akan menjadi IP Buddies kakak-kakak semua nih. Nah, di Set Your Induction ini, nanti kakak-kakak akan mengetahui lebih dalam mengenai program-program kami dan opportunity apa aja nih yang lagi dibuka. Dan yang paling spesial adalah mendapat CV review secara gratis. Itu sih, Vin, yang paling penting sih, Vin. Jadi kapan lagi ya? Biasa tuh CV review tuh bayar, mau dari Axel atau mau dari jasa Instagram, itu jarang banget ada CV review gratis. Kalau kakak udah selesai induction nih, selanjutnya kakak mulai nih cari-cari kesempatan magang yang cocok dengan bidang kakak. Karena kakak di sini dari Philcom, berarti kakak sama IP Buddies kakak nih bakal cari-cari nih magang-magang mana sih yang berhubungan sama komputer-komputer. Kalau udah nih, pasti kan nanti bakal ada interview di perusahaannya. Tapi tenang aja, karena kakak akan dapatkan interview training yang tadi Marsha udah bilang ya. Di interview training ini tujuannya biar nanti peluang kakak untuk keterima di perusahaan itu semakin tinggi. Kalau udah selesai training, selanjutnya kakak akan langsung interview di perusahaan luar. Terus kita tunggu apakah kakak keterima atau tidak keterima. Apabila kakak keterima, kakak harus membayarkan biaya administrasi ke kita sebesar 4 juta untuk Global Talent dan Global Teacher, dan 2,5 juta untuk virtual professional program. Aku mau tekenin ini sekali lagi, jadi dari awal kakak registrasi di bit.ly/OGT-OVPP Brawijaya, pokoknya sampai kakak keterima, itu tuh gratis, kakak nggak usah ngeluarin uang biaya sepeser pun. Kakak baru bayar biaya administrasi itu kalau kakak udah keterima di perusahaan. Jadi misalnya kakak udah apply ke 3 perusahaan nih, tapi 3-tiganya masih belum keterima, ya udah nggak apa-apa, tenang aja, karena terus apply aja gitu, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kalau misalnya nanti dikali ke-4 kakak apply dan keterima, baru nih kakak harus membayarkan biaya administrasi ke kita sebesar yang tadi udah aku sebut. Kalau udah selesai bayar biaya administrasi, langsung aja selamat, kakak akan menempuh kehidupan baru di magang di perusahaan luar negeri. Itu dia registration walkthrough dari awal sampai akhir. Nah, Syah, tapi mungkin nih kakak-kakak di sini masih punya pertanyaan nih seputar cara registrasi atau seputar kesempatan magang. Ini kita bisa tanya ke siapa nih, Syah? Nah, kita bisa tanya yang kebetulan langsung ke atasan kamu sendiri, Vin, Team Leader of Product and Creative Marketing, Kak Fatia Wahani. Langsung ke atasan kamu sendiri ternyata ya, Vin ya? Ya, ini Kak Fatia ini atasan aku langsung dari ISEC, Syah. Iya, di sini udah tertera nama, email, dan nomor WA-nya Kak Fatia yang bisa dikontak dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai 6 malam. So, don't be afraid to ask her about anything about our program. Nah, Vin, dari tadi kan kita udah ngomongin program, ISEC itu apa. Yang tadi aku bilang kan kita punya special announcement gak sih, Vin? Iya, sebenarnya special announcement-nya tadi udah disebut nih di awal-awal. Tapi nggak apa-apa, Syah, apa itu special announcement-nya? Well, special announcement-nya adalah ISEC in UB sudah menjadi bagian dari kampus merdekanya Philcom, Vin. Apa ya, Vin? Tahu nggak fun fact-nya apa? Aku tahu, mau aku yang spill atau kamu yang spill nih fun fact-nya? Kamu aja deh. Oke, jadi ya, Philcom itu menjadi fakultas pertama yang ada kerjasama antara kampus Merdeka dengan ISEC Brawijaya, Syah. Itu fun fact-nya. Wow, so cool, so keren banget kan untuk Philcom. Nah, Philcom tuh offering apa aja sih as a part our partnership? Yang pertama ada 20 SKS, itu bisa dikonversiin jika kakak mengambil program kita dan nanti bakal diganti jadi 20 SKS loh Kak. Kapan lagi? Yang align gitu kan. Terus ada surat rekomendasi dari Philcom-nya sendiri. Nanti sebagai salah satu bentuk apresiasi dari Philcom. Dan terakhir ada pendanaan dari Dikti jika diperlukan. Tentu saja harus ada terms and condition-nya. Yang pertama, PIC saat magang. PIC saat magang ini akan menjadi teman kakak dan mengawasi kakak selama kakak magang menggunakan program kami dengan durasi minimal 4 bulan dan harus sesuai dengan timeline MBKM dan deadline-nya sampai 31 Juli. Gimana tuh, Vin? Keren banget gak sih, Vin? Sebenarnya aku mau poin 3 hal sih, Syah. Yang pertama, tadi bisa dikonversi maksimal 20 SKS. Yang pertama. Yang kedua, benefitnya itu kita dapat kesempatan buat
antara ke luar negeri atau enggak ya pokoknya magang di luar negeri gitu, di perusahaan luar negeri. Betul banget. Kayak nanti tuh kalau udah selesai magang pastinya kan pasti ditaruh nih di CV ya. Itu bakal wow gitu, makin wow nggak sih CV kita. Yang Amazing. kedua tuh. Yang ketiga tentu aja ya magangnya dapat uang bulanannya Sya. Itu benefit menurut aku yang bagus menurut aku. Iya, keren banget Kang Vin. Makanya Kak, kapan lagi kita tunggu ya Kak menggunakan program-program kami. Bener gak sih Vin? Ditunggu banget. Iya. Kita tunggu nih di sini aku lihat totalnya ada 38 orang partisipan. Semoga setidaknya ya minimal 38 orang juga kali ya Sya yang tertarik sama program kita. Betul banget. Tapi Vin, sayangnya ini saatnya kita berpisah dengan teman-teman semua di sini, Vin. Sedih banget. Ya, aku sedih, tapi di saat yang sama aku juga senang sih ya, karena kayak tadi aku bilang ya, ada 38 partisipan, ya 38-nya pasti tertarik nih sama program kita sih ya, jadi aku senang gitu. Ditunggu aja sih, Vin. Iya, jadi aku dan Marsha mau ngucapin terima kasih banyak kakak-kakak dan bapak ibu yang udah hadir di Zoom ini, dan udah mendengarkan kami berdua dari awal sampai akhir. I'm Kevin and I'm checking out. I'm Marsha and I'm checking out. And See you back next to time. MC. See you guys. Yay, thank you so much Kevin and Marsha yang udah keren banget ngasih kita banyak pengetahuan tentang Isaac, opportunity. Jadi gimana nih menurut kamu? Oke, kalau menurut aku pastinya opportunity tadi tuh semuanya menarik, apalagi kalau misalnya aku menjadi anak Filkom ya, itu langsung kayak tadi tuh udah aku SSS, terus langsung kayak udah sih, udah gas aja deh, nggak ada salahnya mencoba, balik lagi nggak ada salahnya, siapa tahu jodoh kan? Betul, coba aja dulu, siapa Betul. tahu memang di sini jalannya. Kalau misalnya tertarik langsung aja coba gitu ya. Dan aku mau remind lagi nih, jangan lupa untuk bertanya. Mungkin memang kita nggak bisa jawab semua pertanyaan, tapi paling tidak ada yang bisa teman-teman tanyain selagi ada waktu di kolom chat itu udah ada untuk pertanyaannya di Slido. Nah, maka dari itu kita akan langsung move ke sesi question and answer karena aku pasti yakin banget teman-teman di sini udah kepo banget, udah pengen tahu banyak hal. Oke, mungkin aku akan bantu bacain ya untuk pertanyaannya dan mungkin aku juga akan minta tolong kepada Kak Khairi dan juga Kak Luki mungkin yang jika Kak Khairi, Kak Luki dan juga Bu Intan juga mungkin jika memang ada pertanyaannya mohon untuk dijawab, untuk bantu dijawab ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ini ada dari Anonymous ya, nggak apa-apa. Yang pertama adalah impact Isaac buat hidup Kak Khairi dan juga Kak Luki apa aja kira-kira? Boleh nih Kak Khairi dan juga Kak Luki dijawab untuk pertanyaannya. Boleh, siapa dulu? Kak Luki, Kak Khairi juga boleh. Oke. Kalau dulu ya Mas ya. Oke. Kalau misal dari aku sendiri, oh iya, ini yang benar-benar menurutku Isaac itu impactful banget. Itu emang di awal sih menurutku. Di masa-masa awal kayak yang tadi sebelumnya dijelasin, kan ada apa namanya tahapan mulai dari seleksi CV, terus juga nanti ada interview juga dan segala macamnya. Itu udah benar-benar bahkan dari sejak awal tuh udah benar-benar apa ya, punya impact yang besar banget buat aku gitu. Yang pertama dari CV. Jadi karena begitu pas aku tahu tahapan awal tuh seleksi CV, dari awal tuh juga aku sampai searching di Google dan segala macamnya, nanya-nanya ke kakak tingkat dan segala macamnya tentang gimana sih bikin CV yang benar gitu. Jadi sampai sempat waktu itu bikin playlist di YouTube itu sendiri buat video yang ngebahas tentang CV dan segala macamnya. Itu aku pelajarin benar-benar sampai akhirnya alhamdulillahnya dari hasil itu ketika aku ngajuin untuk dikoreksi sama teman-teman dari Isaac, koreksiku cuman gara-gara ada typo doang gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi untuk dari tahap persiapan itu udah benar-benar ngasih impact juga ke aku. Terus yang kedua tuh pas lagi di interview bahasa Inggris gitu. Nah itu mungkin ya sebagian besar dari kita itu
udah pede ya dengan kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Tapi ternyata dan aku pun juga gitu, aku pede gitu dengan kemampuan bahasa Inggrisku gitu. Tapi ternyata begitu dicobain langsung pas interview, wah itu aku ngerasa ternyata aku belum bisa bahasa Inggris karena berantakan banget ternyata ngomongnya gitu. Dan yang aku amazingnya itu sendiri kayak gimana ya? Waktu itu kebetulan yang interview aku yang dari Isaac Brawijaya itu ada tingkat kan gitu ya. Jadi aku sebenarnya awalnya bawaannya sebenarnya seharusnya santai kan. Ternyata pas begitu dia nyoba untuk ngomong nginterview kayak benar-benar interviewer, itu beda banget jadi suasananya dan emang kerasa banget gimana profesionalnya gitu. Nah jadi menurutku emang dari tahapan seleksi aja aku udah bisa ngerasain gimana concernnya teman-teman dari Isaac buat buat ngurusin lah istilahnya, untuk ngurusin dari kita sebagai appliance-nya itu kayak gimana. Sampai bahkan kan tadi yang sebelumnya dibilang nanti setelah dari interview dari teman-teman Isaac Brawijaya, nanti juga ada interview sama teman-teman dari Isaac yang negara yang dituju. Misalnya kayak kemarin di Jepang. Nah itu teman-teman Isaac di Jepangku itu sendiri benar-benar wah suportif banget sih gitu. Benar-benar apa ya? Bahkan istilahnya kan kalau misalnya teman-teman tahu kalau orang Jepang itu kan emang malunya malu banget ya gitu. Maksudnya punya budaya atau budaya malunya itu emang tinggi. Itu bahkan juga contoh kecilnya aja untuk follow-followan Instagram itu harus izin dulu kan gitu. Itu yang aku rasain pas awal-awal. Tapi ternyata setelah aku berjalan gitu untuk komunikasi dan segala macamnya, kita interaksi terus. Bahkan aku bisa sampai di-follow sama adik-adik tingkatnya teman-teman dari Isaac di Jepang. Terus juga maksudnya di-follow aja tuh juga udah susah ya. Terus masuk ke close friend-nya juga lagi itu, jadi kayak wah keren gitu. Jadi kayak maksudnya teman-teman dari Isaac itu emang punya apa ya, aku rasain tuh punya standar sendiri yang itu juga ngasih apa ya impact yang menurutku benar-benar life changing kayak aku sebelumnya bilang. Jadi akhirnya dari situ apa ya, aku ngerasa emang seharusnya teman-teman di sini harus nyoba sih gitu, harus nyoba di sini gitu. Oke, thank you so much ya Kak Kairi untuk sharing-nya. Boleh mungkin langsung ke Kak Lucky. Impact-nya Isaac ya. Kalau menurutku sih ya sangat-sangat impactful banget ya. Karena seperti yang dibilang tadi kayak pengubah hidup. Karena karena sebelum ya, jadi inilah poinnya itu saya bukan dari keluarga yang berada gitu. Saya juga waktu itu ketika ikut, karena gini, Isaac itu waktu itu fair banget gitu. Kan ada biaya waktu itu 4 juta. Itu kalau misalkan kita berangkat, kalau kita nggak berangkat, uangnya itu balik waktu itu. Jadi, apa ya, nothing tulus. Jadi memang kelihatannya waktu itu banyak ya, uang segitu buat saya gitu. Tapi ya akhirnya karena memang saya mau, memang karena saya merasa ini butuh, ya akhirnya saya berangkat gitu, karena saya uang 4 juta nanti bisa dikembalikan ya. Impact-nya itu bukan hanya dari saya pribadi tapi juga ke keluarga pastinya, secara finansial, secara mental juga itu merubah hidup saya banget lah kayak membiasakan diri membuang sampah tidak sembarangan gitu, selalu menaruh sampah di kantong, sedetail sekecil itu apa ya, impact-nya juga ada gitu ke hidupku ya, mungkin sih impact-nya banyak. Jadi silakan kalian ikutin proker Isaac demi hidup yang lebih baik. Oke, terima kasih Kak Lucky untuk sharing dan selling-nya sekalian ya. Oke, boleh deh mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin itu pertanyaan selanjutnya aku lanjut ya. Aku mau baca pertanyaan itu dari Kak Lingga. Mau nanya ke Mas Khairi dan Mas Lucky, cara untuk membuat dan memanajemen portofolio yang baik yang dibutuhin sama perusahaan, khususnya portofolio real. Jadi boleh dijawab oleh Kak Khairi dan Kak Lucky, boleh siapapun duluan. Mungkin ya dari saya dulu aja, kasihan kalau Khairi terus. Sejujurnya kalau dari bagian IT itu kita tidak butuh yang namanya CV, kita tidak butuh LinkedIn.
menurutku pribadi ya, aku cuma butuh GitHub doang. Jadi ada kalau dunia IT namanya GitHub, itu tempat kita buat ngupload seluruh project, mau itu tugas, mau itu project pribadi, mau itu kerjaan kantor, kita uploadnya ke sana. Dan selama ini kebiasaan yang aku lakukan adalah mau sekecil apapun projectnya, mau itu project dari manapun, itu selalu aku upload ke sana gitu. Efeknya ya. Jadi selama aku kerja di Jepang ini, aku udah sering dapat email dari perusahaan lain buat nawarin kerja. Ya kayak, halo Ekosal gitu. Apakah kau sedang tertarik untuk pindah tempat kerja dan segala macam gitu lah. Saya pikir, aku nggak pernah apply, aku juga tidak pernah upload LinkedIn atau dan segala macam. Terus aku tanya, loh kau tahu dari mana? Aku tahu dari GitHub-mu. Jadi kalau dari GitHub itu kan, karena kalau misalkan kita sering kontribusi, kita sering upload, ternyata mereka itu juga, perusahaan itu nyari dari sana. Karena mungkin kalau di IT, saya itu tadi, ijazah itu tidak IPK itu tidak peduli gitu, tidak ditanyakan, yang penting kemampuannya dan pengalamannya. Bahkan bukan cuman kerjaan. Waktu itu aku sempat ditawarin buat kuliah di Keio University. Buat ditawarin, kamu nggak kuliah ini, udah biayanya itu untuk aku carikan beasiswa, dia bilang gitu, karena dia tertarik untuk ngedatengin foreign student gitu waktu itu. Cuman waktu itu saya tolak karena waktu itu aku berniat masuk Todai. Cuman aku gagal di tes wawancara. Mungkin aku akan menghubungin beliau lagi. Jadi kalau saranku ya untuk anak IT, GitHub. Nomor 1, GitHub tiap hari kalau bisa hijau. Kalau bisa tiap hari itu nge-push sesuatu ke GitHub. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you so much Kak Luki. Itu boleh banget nih saran dari Kak Luki langsung diaplikasikan untuk mahasiswa-mahasiswa IT, terutama mungkin yang masih mahasiswa baru kali ya. Jadi udah mulai dicicil nih buat bikin GitHub-nya, terus masukin GitHub-nya biar tadi kalau kata Kak Luki biar hijau kali ya, Cek. Betul sekali. Oke, boleh nih aku langsung lanjut ke Kak Khairi, boleh banget dijawab nih Kak. Oh ya, oke. Nah itu, itu salah satu juga cara kita naruh portofolio ya, terutama untuk teman-teman yang emang fokusnya di coding gitu segala macamnya. Dan menurutku salah satu yang aku pakai kemarin yang tempat aku untuk naruh portfolio itu yang pertama sih bikin personal web ya. Jadi kita bikin web pribadi sendiri, terus nanti dipublish pun juga gratis aja gitu, pakai hosting yang ada disediain sama entah itu, ini teknis ya, maaf agak teknis nih, pakai Netlify atau mungkin pakai hostingan yang ada di GitHub-nya itu sendiri, itu nggak apa-apa gitu. Jadi istilahnya kita bikin satu web sendiri yang sederhana, yang menurutku bahkan kayak, maksudnya teman-teman kalau misalnya mau nyari template HTML-nya itu pun juga banyak banget, nanti tinggal ganti kebutuhannya sama hasil karya teman-teman itu sendiri. Dan tapi bahkan bisa jauh lebih baik lagi kalau misalnya web personalnya itu sendiri kalian yang bikin gitu. Jadi itu yang bakal benar-benar ngaruh banget. Nah terus kalau aku sendiri kemarin untuk naruh hasil dari desainku, aku waktu itu naruh di Instagram juga gitu. Jadi aku bikin satu akun Instagram yang memang khusus buat showcasing aja tentang hasil-hasil desainku. Jadi pas kemarin dari interview itu aku coba nge-share, pas mereka nanya untuk portofolio atau pengalaman, itu aku langsung coba nge-share personal webku itu yang ini. Terus nanti juga kalau misalnya mau lihat dari desain-desainnya, aku juga ngasih Instagramku yang sebelumnya aku bilang itu tadi, Instagram yang emang isinya buat postingan tentang desain dan segala macamnya. Jadi dari situ mereka yang ngelihat sendiri dan segala macamnya itu. Dan pada akhirnya mungkin itu juga yang jadi bahan pertimbangan dari mereka itu yang nginterview untuk ngelihat, oh ternyata mereka keaktifannya kayak gini gitu. Jadi intinya emang portofolio itu memang jadi bahan yang paling penting sih menurutku untuk apply di sini gitu. Oke, thank you so much nih Kak Khairi atas sarannya untuk membuat portofolio untuk bidang IT. Oh ya, karena tadi Kak Khairi nyebut ada Instagram yang jadi portofolio desainnya Kak Khairi, boleh banget nih Kak di drop di kolom chat. Mungkin teman-teman semua mau ngecek, mau ikut follow, itu boleh banget ya. Terus boleh banget nih dilanjut sama CH buat pertanyaan berikutnya.
Oke, thank you tuh untuk Kak Khairi juga udah di drop, mungkin bisa dicek-cek nih. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih dari untuk Kak Khairi dan Kak Luki lagi, yaitu ada nggak sih tips yang untuk memilih perusahaan yang tepat untuk magang agar tidak ada penyesalan? Boleh nih mungkin gantian dari Kak Khairi dulu mungkin. Oke. Nah ini kalau aku kemarin sih kebetulan dikasih tahu sama teman-teman dari Isaac ada beberapa opportunity, dan itu aku juga ngelihat yang pertama sih yang benar-benar aku liatin banget dari requirement-nya dulu sih. Requirement-nya mereka butuh apa namanya? Mereka butuh apa kayak maksudnya field yang mereka sediain itu apa? Kayak misalnya peluangnya jadi web developer kah atau jadi web designer dan segala macamnya. Itu yang pertama aku lihat. Kalau misalnya emang sesuai sama keminatan kita gitu kan, dunia komputer tuh luas ya, dunia IT tuh luas banget. Dan menurutku ya kalau kita ngabisin waktu buat nguasain semuanya itu nggak bakal cukup waktu kita gitu. Jadi makanya kalau teman-teman udah ketemu nih minat nih di salah satu bidang IT, dalemin di situ gitu. Sampai akhirnya itu jadi senjata pamungkas kalian lah itu istilahnya untuk bisa kalian pamerin. Nah, nanti kalian sesuaiin deh, kalian nyamannya di sini nih, misalnya kalian nyaman di web developer, terus ada yang kalian cari ya sesuaiin aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak menutup kemungkinan juga kalau kalian mau challenge diri kalian masing-masing gitu untuk keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Tapi kan balik lagi nanti pas interview tuh ada yang namanya seleksi untuk dilihatin portofolionya kan gitu kan. Kalau takutnya kalau misalnya nggak sesuai sama kebutuhan mereka ya akan mengecilkan kemungkinan juga untuk diterima. Nah, terus sama yang mungkin kalau misalnya emang mau di itu negara yang kalian pengenin sih gitu. Jadi kalau aku sendiri kan emang aku tertarik banget sama Jepang gitu. Jadi makanya waktu itu sempat dari teman-teman Isaac yang ngebantuin istilahnya ngebimbing atau nge-mentorin aku juga nge-share apa namanya? Nge-share opportunity lain dari negara lain. Terus aku bilang share yang Jepang aja Kak gitu, aku bilang gitu, sama saking pengennya cuma nama Jepang doang gitu. Jadi akhirnya ya udah, karena emang kalau kita udah suka gitu kayaknya itu emang bakal lebih bisa membuat kita lebih apa ya, jadi kita punya semangat sendiri gitu, jadi nggak bakal untuk jatuh bergelimpangan di tengah jalan tuh agak bakal lama lah gitu istilahnya. Nah terus setelah itu apalagi ya, kayaknya itu aja sih kalau menurutku, dari kita lihat dari negaranya, terus dari apa namanya, dari kebutuhan requirement yang mereka butuhin tuh apa, dan dari situ ya udah ntar tinggal kita yang nyesuaiin diri sendiri gitu. Oke, bener sih Kak. Oke, bener banget. Jadi kita harus fokus sama emang balik lagi ya, kita maunya seperti apa, tujuannya juga seperti apa, supaya nggak nyesel, kita harus kenalin juga diri sendiri maunya apa gitu ya. Oke, nah kalau dari Kak Luki sendiri gimana nih? Ya mungkin hampir sama lah kayak Ferry. Kalau perusahaan kan beda-beda. Dalam artian meskipun sama-sama satu negara itu bisa berbeda-beda. Misalkan di Singapura ya kayak gitu. Perusahaannya pokoknya antara satu dan lain berbeda. Jadi aku nggak ngerti juga. Yang penting bener kata Ferry tadi, pilih negara yang kalian mau aja. Setidaknya meskipun di pekerjaan stres, ketika kalian jalan-jalan itu akan happy sekali. Jadi itu aja sih, kalau dari aku nggak usah panjang-panjang. Oke, singkat padat jelas ya Kak Luki. Thank you so much. Oke, mungkin kita move ke next question deh. Oke, saatnya move ke next question. Kak mau tanya, misal daftar di semester 7 dan rencana udah ada plan skripsi, apakah bisa Kak magang di luar negeri tapi sambil skripsi, atau harus nunda skripsi semester depan? Oke, buat pertanyaan ini boleh banget dijawab sama Kevin dan Marsha ya. Oke, aku izin jawab pertanyaan yang ini ya. Apakah bisa atau tidak? Jawabannya bisa dari Isaac. Karena balik lagi ya, kalau kakak, maaf. Oke, untuk Ibu Intan juga boleh kalau mau menjawab terlebih dahulu.
Ya, maaf ya saya nggak bisa on cam. Jadi mungkin ini kemarin saya sudah mengadakan info session dengan mahasiswa Filkom karena ada berbagai kegiatan magang ya. Jadi ada magang industri yang diadakan Dikti, sama ada magang yang kerjasama dengan AIESEC ini. Nah, untuk yang kerjasama dengan AIESEC ini memang tidak ada batasan atau maksudnya larangan untuk tidak diambil bersama dengan skripsi. Tetapi lagi-lagi kami selalu berharap dari fakultas itu berharap bahwa bisa fokus gitu ya. Kecuali mungkin begini, bisa jika memungkinkan, saya rasa skripsinya itu mengambil studi kasus dari apa yang dikembangkan di perusahaan tempat magangnya. Jadi sambil magang sambil mengumpulkan data. Karena itu yang saya lakukan ketika saya dulu magang. Jadi saya rasa mungkin ketika tahapannya mungkin bisa disambi ya, jangan hanya memanfaatkan kesempatan magang, tapi juga ambil peluang kalau misalnya memang sama perusahaannya diizinkan untuk juga ambil data skripsi seperti itu. Baik, Ibu Intan, terima kasih atas jawabannya. Boleh nih untuk tadi Kevin dan Marsha boleh dilanjutkan jawabannya. Oke, sebenarnya jawabannya kurang lebih sama sih, bisa. Tapi balik lagi, apabila kakak beneran merasa mampu untuk manage waktu antara magang sama skripsi dengan baik, itu nggak ada larang ya mas sekali gitu. Balik lagi ini semua ke time management kakak masing-masing. Mungkin kalau lebih disarankan lagi carinya virtual sih tapi magangnya, karena kalau virtual kan ya lebih bisa dari Indonesia aja ya, nggak usah perlu ke luar negeri. Itu sih jawaban aku. Oke, mungkin itu jawaban dari Ibu Intan dan juga dari Kevin. Mungkin yang bisa aku gabungin intinya percaya sama kemampuan diri sendiri lagi aja. Kalau misalnya emang merasa mampu skripsian sambil magang dan mungkin emang menjadi data dari skripsinya itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya dirasanya tidak mampu, mungkin boleh nih kakak-kakak semua fokus dulu kepada skripsinya. Boleh nih untuk selanjutnya pertanyaannya boleh dibaca oleh CH. Oke, thank you so much untuk Bu Intan tadi yang sudah bantu jawab. Kevin dan juga Marsha juga thank you so much. Kita akan ke next question dari Andrew Salim. Jadi pertanyaannya, Kak, di AIESEC Jepang itu diikuti oleh orang-orang di mana saja, Kak? Ini siapa nih yang akan jawab kira-kira? Aku deh. Boleh Kak Khairi, boleh banget. Boleh, silakan Kak Khairi. Nah, ini aku nggak tahu ya, kalau aku kan dari pengalaman yang itu ya, yang virtual ya. Nah, ini yang menurutku salah satu poin pentingnya lagi yang menurutku benefit banget dari ketika ikut AIESEC itu, ternyata setelah kita ikut itu bukan cuman emang di mentorin atau maksudnya dibimbing selama masa itu ya, selama masa internship-nya itu sendiri, bahkan maksudnya dari awal kayak dari interview itu kita udah dikasih tahu nih ntar kayak gini, terus tipsnya ini kalau misalnya kayak yang sebelumnya kan koreksi CV itu juga kan itu satu yang kalau misalnya dicari di internet tuh kan berbayar gitu, cuman sama teman-teman ada AIESEC itu digratisin gitu. Terus sampai interview itu juga dikasih tahu sampai begitu sampai udah diketerima gitu, udah masuk ke masa internship-nya itu yang pertama itu dibimbing juga sama mentor-mentornya. Jadi ntar ada laporan mingguan gitu, misalnya cerita-cerita aja gitu, kita ngapain aja sama 1 minggu. Nah, terus satu lagi, ini ada dari AIESEC-nya itu ternyata ngadain satu acara juga, kalau aku kebetulan waktu itu namanya Agora. Jadi Agora itu kayak satu forum yang ngumpulin semua teman-teman atau para yang apply magangnya di situ, yang apply magang di Jepang, di seluruh Jepang tuh dikumpulin gitu, yang istilahnya yang apply magang lewat AIESEC ke AIESEC Jepang itu semua dikumpulin di satu event itu buat sharing aja gitu, ngobrol-ngobrol satu sama lain. Dan ketika di acaranya itu banyak banget yang datang dari entah itu dari Vietnam, bahkan sampai yang paling jauh tuh kayaknya aku ngeliat dari Pakistan waktu itu. Jadi ada yang dari Pakistan juga. Terus walaupun emang mostly dari Asia Tenggara, tapi orang dari luar pun juga ada gitu, dari Eropa dan Uni Emirat dan segala macam itu semua ada juga. Jadi mungkin juga kayak yang dibilang sama Mas Luki tadi, sedikit dimention, ternyata emang yang diseleksi kan nggak cuma dari kita doang gitu, nggak cuma dari bukan cuma dari AIESEC Brawijaya, bukan cuma dari AIESEC Indonesia, tapi AIESEC di seluruh dunia gitu. Jadi ya emang ini bisa jadi salah satu poin
penting banget untuk kalian untuk nge-create connection gitu sih, lebih luas lagi tuh. Oke, thank you so much Kak Kairi untuk jawabannya. Semoga terjawab ya tadi untuk yang bertanya. Oke, selanjutnya boleh Dek. Oke, mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kita hari ini ya. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, permisi Kak, saya izin bertanya, untuk GitHub kan portofolio untuk developer. Bagaimana kalau portofolio untuk yang tertarik dengan produk atau data? Oke, boleh banget nih dijawab oleh Kak Luki atau Kak Kairi. Oh, oke. Ini produk atau data ini apakah masih sama-sama IT atau enggak ya? Ya oke lah. Poinnya sebenarnya GitHub itu kan cuma platform. Ada banyak selain GitHub gitu, ada GitLab, ada Bitbucket, dan Git lainnya. Ya apapun background kalian, entah itu IT ataupun non IT, setidaknya pasti ada portofolio yang buat zaman sekarang ya. Kita itu harus punya personal branding gitu. Jadi maupun kalian dari fakultas pertanian, peternakan, ya misalkan, ya itu kan pasti ada cara untuk show off gitu loh, entah itu melalui sosial media, entah itu kalian sering nulis di Medium kayak atau di blog atau di ya macam-macam kan, itu banyak. Ya itulah setidaknya adalah show off aja gitu, karena pasti ada orang yang nyari gitu pasti. Wah, aku butuh orang yang pintar desain nih. Nanti pasti kan dari Google ini loh orang-orang yang sering nulis artikel, oh siapa sih orang artikelnya ini, pasti dicari, oh ada sosial medianya dicari, oh ada emailnya, baru bisa nge-reach kalian gitu. Nah, kebetulan kalau dari kasusku itu lewat GitHub itu tadi. Kenapa GitHub? Karena dia platform Git paling besar sekarang lah, nomor 1. Jadi paling sering banyak orang. Nah, untuk masalah produk atau data, jujur aku nggak tahu. Tapi pasti yang tanya itu lebih tahu gitu. Gimana caranya buat show off. Intinya personal branding itulah. Itulah dari saya. Oke, terima kasih Kak Luki. Sejujurnya jawabannya juga aku setuju sih, karena balik lagi ke fokus diri masing-masing ya. Mungkin mau nge-brandingin apa dari dirinya, mau ngefokusin apa, itu balik lagi mungkin pasti ada platformnya. Oke, pertanyaan tadi tuh udah menjadi tanda kalau Q&A kita udah ditutup ya. Jadi gimana nih, karena Q&A kita udah selesai, gimana perasaannya CH abis ikutin semua rangkaian di hari ini? Oke, rangkaiannya sudah cukup banyak ya. Tadi kita ngobrol sama Bu Intan di awal, terus juga ada sharing alumni sama Kak Kairi, Kak Luki, juga tadi kita ada Marsha sama Ken. Jujur banyak banget yang aku dapetin, banyak banget insight baru dan juga opportunity baru yang aku lihat sangat potensial untuk kita coba, untuk kita ya udah at least coba dulu, siapa tahu memang jalannya di situ gitu ya. Karena siapa sih yang nggak mau intern di luar negeri dengan cara yang lebih mudah? Kita udah dikasih jembatan, udah dikasih jalan, masa sih nggak mau dicoba gitu. Betul banget, siapa yang nggak mau intern di luar negeri, apalagi jatuhnya ini jembatannya udah kayak ya udah gitu, tinggal apply dan tunggu itu jodoh apa enggak, terus ya udah deh, mungkin kalau misalnya emang jodoh tinggal ya udah dijalanin aja. Jadi emang acara hari ini tuh ngasih kita awareness dan insight yang lebih luas gitu ya, terutama pada hal internship dalam jangka internasional. Tapi sayangnya ya Cek, kita udah ada di penghujung acara nih. Jadi sebelum kita tutup acara kita hari ini, kita boleh nih foto dulu nggak sih sebagai dokumentasi kita hari ini? Foto bareng Kak Kairi, Kak Luki, tadi juga ada Pak Ibu Bapak guru dosen yang memang hadir di sini. Boleh semuanya boleh on cam, kita tunjukin senyum terbaiknya sebelum kita tutup acara ini. Oke, aku akan kasih sesi photo session ini kembali ke Keja. Silakan Keja. Oke, thank you so much MC for the time. Oke, mungkin banyak mungkin yang belum on cam bisa on cam nih, rapi-rapiin dulu, mau dandan dulu, cantik-cantik dulu, boleh banget. Oke, langsung aku take over in 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yay, thank you so much guys. Back to MC. Yay, thank you so much buat teman-teman semua yang udah on cam, udah tadi senyumnya juga semeringah semuanya. Aku harap teman-teman di sini dapat banyak hal, dapat opportunity baru, dapat
dapat ngelihat potensial juga di sini di programnya ISEC ini yang juga sekarang ternyata udah kerja sama sama MBKM gitu ya, sama kampus Merdeka. Jadi kapan lagi Kak Kairi sama Kak Luki itu dulu nggak ada ini, jadi ini benar-benar opportunity yang baru yang memang sangat baik gitu ya untuk dicoba. Nah gitu teman-teman, mungkin karena kita udah ada di penghujung acara, saya mungkin mewakili teman-teman saya mewakili semua yang ada di sini ingin berterima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang mungkin sudah hadir pada info session hari ini. Juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak, mahasiswa-mahasiswi dari Philcom yang sudah hadir di info session hari ini. Kembali kami sangat berharap kakak-kakak semua di sini bisa tertarik sama opportunity ini, bisa dicoba, dan juga bisa dapat pengalaman baru dari program-program ini. Oke. Betul banget nih Ceha. Jadi emang harapan kita setelah selesai dari info session ini, teman-teman tuh punya insight baru, punya wawasan baru, dan juga mau mencoba opportunity yang kita punya. Kami juga selaku MC meminta maaf jika ada salah kata dan juga perbuatan selama acara ini berlangsung. Oke, karena tadi dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun juga ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Maka dari itu, aku Ceha. Aku Dea, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Have a great day everyone. Have a great day everyone. Terima kasih.